Ki Meilian. Jika ada kompetisi di antara 10 orang teratas, itu akan diadakan di platform kompetisi utama terbesar nomor 1, yang ada di tengah Qianlong Wuchang. Qin Yun tepat di bawah tahap kompetisi nomor 1, menatap wajah kecil Ki Meilian yang lembut dan imut, mengingat banyak kenangan masa kecil yang akan dia lupakan. Tidak sampai dia ditusuk di pinggang dia kembali ke akal sehatnya. Ya, dia melihat seorang pria bertopeng, tetapi masih mengenali bahwa itu adalah Yang Xiuelai. Apa yang kamu lihat sangat terpesona. Yang Xiue tersenyum dengan suara rendah. Dia mengenakan topeng putih, pakaian putih, dan topi, dan dia menyembunyikannya dengan sangat baik. Qin Yun hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Ada orang di sekitar sini, jadi tidak nyaman untuk berbicara. Setelah wasit berteriak mulai, kompetisi antara kedua putri Tianqi secara resmi dimulai. Qi Xue sangat ganas segera setelah dia bergerak, baik menggaruk wajahnya atau menendang vaginanya. Trik kejam seperti itu membuat banyak orang mengerutkan kening secara diam-diam. Qin Yun ngeri ketika melihatnya, dan merasa bahwa balas dendam membunuh ayahnya tidak lebih dari itu, dan mereka berdua adalah putri Tianqi. Hanya dia yang bisa sangat memahami bahwa ini adalah hal yang sangat normal di sekte kekaisaran. Jika dia tidak memiliki 9 yang Divine Soul untuk mengubah situasinya, dia mungkin telah mati secara tragis. Ki Meilian menggigit bibir bawahnya dan terus menghindari serangan Qi Xue. Wajah kecilnya yang imut penuh dengan kesedihan. Qi Xue adalah kakak perempuannya, tapi dia menyerangnya dengan seni bela diri yang kejam. Keterampilan bela diri Ki Meilian ditekan di mana-mana, dan semua keterampilan bela diri yang dipelajari Qi Xue tertahan darinya. Yang Xiue juga merasa marah dan bersenandung. Tiba-tiba, seseorang berteriak keras ibu Ki Meilian adalah pelayan istana, dan ibu putri Qi Xue adalah selir. Ki Meilian adalah wanita jalang yang jauh lebih buruk daripada putri Qi Xue. Ternyata Ki Meilian adalah putri seorang budak Bao. Tentu saja, tidak ada kekuatan di pihak ibu. Tidak heran seni bela dirinya sangat buruk. Sepertinya Qi Xue telah menang. Orang-orang yang berbicara semuanya adalah murid dari keluarga terkenal Tianqi. Qin Yun tahu tanpa bertanya. Mereka mengucapkan kata-kata ini untuk membuat Qi Xue bahagia. Bahkan jika dia seorang putri, jika ibunya adalah seorang pelayan istana, statusnya di istana akan sangat buruk. Selain itu, ibu Ki Meilian telah lama meninggal, dan sangat jarang baginya untuk tumbuh di lingkungan seperti itu. Ki Meilian dalam suasana hati yang sangat buruk ketika dia mendengar begitu banyak orang di bawahnya berbicara tentang ibunya, dan menghadapi serangan kejam dari Qi Xue, dia hanya bisa mengakui kekalahan aku. Tapi dia hanya meneriakkan sepatah kata, tetapi dia melihat telapak tangan Qi Xue keluar, dan dua kekuatan dalam es dan salju yang sangat menakutkan, seperti dua pedang yang kejam dan dingin, menusuk tubuh Ki Meilian. Ki Meilian sudah mengakui kekalahan, jadi dia tidak memiliki pertahanan sama sekali. Dia benar-benar tidak menyangka Qi Xue begitu kejam dan ingin membunuhnya. Semua orang hanya bisa menghela nafas diam-diam ketika mereka melihat gadis cantik dan lugu ini terlempar oleh es dan salju yang ganas. Dalam perjuangan di antara keluarga kekaisaran, tidak ada yang berani campur tangan, jika tidak mereka hanya akan menyinggung yang kuat. Qin Yun sangat marah, melompat dengan keras, menangkap Ki Meilian yang terbang keluar dari platform kompetisi, dan mengirim api ungu emas yang hangat untuk membantu Ki Meilian menyembuhkan luka-lukanya. Qi Xue sudah mengejar panggung kompetisi, dan menamparkan Ki Meilian di kejauhan, mengirimkan ledakan energi internal. Qin Yun buru-buru melepaskan ledakan energi internal. Setelah kekuatan internal ini dihancurkan oleh energi internal Qi Xue, itu berubah menjadi api, menyelimuti Qi Xue, dan membakarnya dengan sangat malu. Dia hanya bisa pergi dengan kebencian, dan jika dia melanjutkan, dia akan melanggar aturan. Ki Meilian memperhatikan orang bertopeng sebelumnya, karena matanya sangat akrab dengannya. Dalam pelukan Qin Yun, dia menatap mata Qin Yun dari jarak dekat, merasakan kekuatan batin Qin Yun yang hangat, dan tidak bisa menahan perasaan bahagia. Ini kamu, Brother Yun. Ki Meilian berkata dengan lembut, lalu menutup matanya dan pingsan. Setelah Qin Yun memeluk Ki Meilian dan mendarat, dia buru-buru bergegas keluar dari lapangan seni bela diri Qianlong dan kembali ke aula utama Qiwen, diikuti oleh Yang Xiue. Aku akan merawatnya dengan baik, kamu bisa masuk 10 besar sesegera mungkin,
dan memberi pelajaran yang bagus kepada kupu-kupu malam ini Kisue. Yang Siyue juga sangat marah ketika dia melihat Kim Meilian yang lembut dan cantik itu terluka. Wajah Qin Yun suram, dia mengangguk, dan tinjunya mengepal. Di bidang seni bela diri Qianlong, semua orang berbicara tentang hubungan antara Topeng dan Kim Meilian. Ketika Qin Yun datang, dia juga mendengar banyak gosip, dan hatinya bahkan lebih marah. Karena itu semua disebarkan oleh Kisue, untuk mencoreng citra Kim Meilian. Ketika semua orang melihat pria bertopeng datang, mereka langsung diam dan tidak banyak bicara, khawatir ketika bertemu pria bertopeng di lapangan, mereka akan diserang habis-habisan olehnya. Begitu Qin Yun tiba, dia segera meluncurkan tantangan. Orang yang dia tantang adalah seorang anak dari Kekaisaran Tianqi, bernama Du Han, seorang pria berusia 20 tahun. Dia ingat bahwa untuk memenangkan penghargaan Kisue, Du Han mengatakan berbagai hal untuk memfitnah Kim Meilian di bawah panggung kompetisi. Du Han naik ke panggung dan mencibir pria topeng, "Apa hubunganmu dengan kupu-kupu malam kecil ini Kim Meilian? Aku harus melepas topengmu." Wasit tidak menunggu dia selesai sebelum dia mulai berteriak. Senjata tersembunyi. Qin Yun tidak menggunakan 6 bentuk naga tempa dalam beberapa hari terakhir. Alasan utamanya adalah lawan sebelumnya terlalu lemah, sementara Lin yang di depannya sangat kuat. Dia merasa bahwa kali ini, sudah waktunya untuk menggunakan 6 bentuk naga tempa. "Pergi!" teriak wasit. Meskipun Lin yang kurus dan kecil, gerakannya sangat kuat dan pekerjaan ringannya sangat bagus. Dia melompat puluhan meter sekaligus dan mulai menyerang. Keahlian bela diri yang dia gunakan adalah fingering. Setelah jari itu menunjuk, ia menembakkan kekuatan internal satu demi satu seperti jarum, yang memiliki daya tembus yang kuat. Jika Anda terkena jari-jari ini, Anda akan terluka parah. Lin yang memukul Qin Yun dengan lebih dari selusin jari dan menusuknya, yang transparan dan tidak berwarna, dan tidak bisa dilihat dengan jelas dengan mata terbuka. Kekuatan mental Qin Yun sedikit lebih kuat, dan dia bisa merasakan kekuatan jari yang transparan dan kuat. Jenis jari seperti ini sangat kuat, seperti menggunakan senjata tersembunyi. Qin Yun berhasil dihindari oleh kekuatan jari seperti hujan, dan dia tidak bisa mendekati Lin yang sama sekali. Orang-orang di bawah panggung kompetisi tidak dapat melihat kekuatan jari transparan, tetapi hanya melihat Qin Yun berlarian di atas panggung kompetisi. Siapapun yang mengenal Lin Yang dengan baik tahu bahwa ini adalah gaya permainan Lin Yang yang paling indah, jadi tidak mengherankan bahwa beberapa orang dapat menghindarinya berkali-kali. Qin Yun dengan cepat memikirkan cara untuk menghadapinya, dan buru-buru merangsang kekuatan internal yang mengejutkan untuk membiarkan kekuatan internal ini mengalir melalui kulit dan otot. Dengan kekuatan internal yang mengejutkan untuk melindungi tubuh, dia tidak lagi menghindari jari Lin Yang, dan bergegas ke depan. Ketika Lin Yang melihat bahwa Qin Yun tidak menghindar, dia sedikit terkejut, dan segera melepaskan kekuatan batinnya. Dia baru saja melangkah ke seni bela diri tingkat ke-6, dan dia tidak terlalu akrab dengan kekuatan batin, jadi dia tidak akan menggunakannya dengan mudah, dan sekarang adalah saat yang tepat. Kekuatan jari yang dipadatkan oleh kekuatan batin jauh lebih kuat daripada kekuatan batin barusan. 10 jari Lin Yang berkedut, dan pembuluh darah di punggung tangannya meledak, mendesak energi batinnya untuk mengalir ke tangannya, melepaskannya dari 10 jarinya, mengembun menjadi jarum, dan menembak keluar dengan tiba-tiba. Ada di sini. Qin Yun merasakan kekuatan jari-jari mendekat, dan melepaskan kekuatan internal yang mengejutkan secara ekstrim. Huhuhuhu. Kekuatan jari menghantam Qin Yun, dan itu tersebar oleh kekuatan internal yang mengejutkan, membentuk embusan angin, yang hanyut. Sementara Lin Yang terkejut, Qin Yun sudah tiba. 10.000 tapal kuda, pose mengguncang gunung, 2 gerakan berturut-turut, angin palem mengaum. Kekuatan telapak tangan 10.000 kuda dengan momentum mengguncang gunung, berubah menjadi gelombang udara, membanting telapak tangan Lin Yang untuk memuntahkan darah dari beberapa meter jauhnya, dan terbang keluar. Setelah Lin Yang jatuh ke tanah, dia melompat tiba-tiba. Melihat Qin Yun bergegas, dengan tergesa-gesa, dia mengeluarkan sabuk kain hitam dari tangannya. Wajahnya penuh kekejaman, dan dia dengan penuh semangat melemparkan sabuk kain, hanya untuk melihat jarum panjang yang bersinar dengan cahaya dingin terbang keluar. Senjata tersembunyi. Ini adalah senjata tersembunyi yang nyata, dan senjata tersembunyi ini biasanya sangat beracun. Setelah Qin Yun melihatnya,
dia meninju dengan kedua tinjunya, menggunakan gaya guntur kejut di antara 6 gaya naga tempah. Tinjunya seperti palu, dan dia membantingnya, dan kekuatan internalnya tiba-tiba meledak, membentuk gelombang kejut, dan jarum beracun yang terbang di atas terguncang dan dirobohkan. Dia melanggar aturan. Qin Yun berteriak dengan cemas. Senjata dapat digunakan dalam kompetisi, dan senjata tersembunyi juga merupakan jenis senjata. Saya baru saja mendengar wasit berkata, dan wasit saat ini tidak sama dengan sebelumnya. Untuk dapat menggunakan senjata, diskusi panas tentang kejutan segera meletus di bidang seni bela diri Qianlong. Mereka dengan hati-hati mengingat aturan dan tidak mengatakan bahwa senjata tidak diperbolehkan. Hanya saja semua orang berpikir bahwa senjata tidak dapat digunakan dalam kompetisi semacam ini. Penyelenggara tidak pernah menyebutkannya, dan saya tidak tahu apa artinya. Setelah Lin yang mendengarnya, dia mengeluarkan 2 pisau pendek tajam dari belakang, dengan cepat melompat ke sisi Qin Yun, dan menebas dengan 2 pisau. Wajahnya penuh kebanggaan. Dia memiliki senjata dalam pertarungan jarak dekat. Qin Yun, yang pandai bertarung jarak dekat, bukanlah tandingannya. Lin Yang, jika kamu membunuhnya, Kekaisaran Tian Xiao pasti akan menghadiahinya. Suara dingin Xiao Lang tiba-tiba datang dari kamar VIP di lantai 2. Ketika Lin Yang mendengar ini, dia menyerang Qin Yun dengan lebih panik. Semua orang menarik napas dalam-dalam, jika pria bertopeng itu tidak mengaku kalah, dia akan dibunuh. Hanya saja semua orang tidak mengerti mengapa Xiao Lang, pangeran kedua dari Kekaisaran Tian Xiao, ingin membunuh pria bertopeng misterius itu. Lin Yang menggunakan 2 pedang untuk menang, untuk mengalahkan Qin Yun lebih cepat, dia mengeluarkan 2 jimat api dari lengannya dan melemparkannya ke Qin Yun. Jimat api menyala, semburan api meledak, dan api yang mengepul meledak, menutupi masa lalu. Apa yang paling ditakuti Qin Yun adalah api, dan Lin Yang menggunakan jimat api tingkat rendah. Ketika nyala api hampir padam, Lin Yang bergegas masuk, berpikir bahwa Qin Yun telah dibakar oleh nyala api. Tiba-tiba, dalam nyala api, sesosok tiba-tiba terbang. Qin Yun tidak terluka, dan dia memegang pisau berkepala hantu di tangannya. Dia menebas Lin Yang dengan keras, yang bergegas ke arahnya. Dengan sapuan, pisau besar itu jatuh, dan pisau Qi menebas seperti gelombang, membentuk massa udara yang mengenai Lin Yang. Ledakan. Pedang Serigala Giok. Setelah Qin Yun naik ke urutan ke-7, dia langsung menantang Qin Feng, yang berada di urutan ke-6. Namun, Qin Feng tidak langsung menantang. Dan Meng Feiling yang berada di peringkat ke-4 juga menantang Ye Chenlei yang berada di peringkat ke-3. Tahap kompetisi utama nomor 1 dikelilingi oleh banyak orang, karena itu adalah kompetisi antara Ye Chenlei dan Meng Feiling segera. Ekspresi Meng Feiling dingin, dan dia perlahan-lahan jatuh ke panggung bela diri. Dia mengenakan gaun putih, memegang cambuk hitam panjang, dan berdiri di sana dengan gagah berani. Mata itu awalnya penuh pesona centil, tetapi ketika Ye Chenlei datang, mereka menjadi setajam elang. Semangat bela dirinya adalah roh elang platinum, yang 1 tingkat lebih tinggi dari roh kapak guntur emas Ye Chenlei, itulah sebabnya dia berani menantang Ye Chenlei. Ye Chenlei mengenakan kapak raksasa emas, dengan tubuh bagian atas yang kuat terbuka, dan otot-ototnya yang tiba-tiba penuh dengan kekuatan ledakan, yang sangat menakutkan. Qin Yun juga memperhatikan dengan seksama, ingin melihat kekuatan Meng Feiling. Meng Yaonu, kamu mencuri binatang serigala guntur dari keluarga Ye kami, jangan pikir kami tidak tahu, biarkan kamu membayar harganya hari ini. Ye Chenlei meraung, suaranya seperti guntur yang menggelegar. Qin Yun segera ingat bahwa ketika dia bertemu Meng Feiling, dia melihat dia memimpin orang untuk memburu monster, yang ternyata adalah binatang buas dari keluarga Ye. Ye Chenlei tingginya hampir 2 meter, dengan tubuh besar, otot ganas, dan kabel listrik di sekujur tubuhnya, kapak raksasa di tangannya meledak dengan kabel listrik emas. Setelah dia berteriak, dia mengayunkan kapak raksasa, seperti banteng gila, dan bergegas menuju Meng Feiling. Meskipun Ye Chenlei besar, kecepatannya tidak lambat sama sekali, bahkan lebih cepat dari Lin Yang sebelumnya. Dia melakukan pekerjaan ringan, menginjak gerak kaki, dan menjadi sangat fleksibel. Sikat-sikat. Sebelum Ye Chenlei mendekati Meng Feiling, kapak raksasa di tangannya menebas beberapa kali, dan mengeluarkan beberapa kekuatan,
dengan guntur dan kilat emas, menyebar seperti jaring, menutupi area yang luas. Meng Feiling segera melompat setinggi lebih dari 20 meter, dan kemudian melayang di udara. Setelah dia menghindari serangan Ye Chenlei, cambuk panjang di tangannya turun, dan dengan pop, kekuatan batinnya terlempar keluar melalui cambuk panjang dan mendarat di Ye Chenlei, menyebabkan dia mengaum. Dia terbang di udara seperti burung, yang membuat iri banyak orang. Dia memiliki roh bela diri elang, dan dengan mengembangkan keterampilan cahaya khusus, dia bisa terbang lebih awal. Jika tidak, dia harus menggunakan kekuatan internalnya yang kuat untuk mengangkat tubuhnya untuk melayang. Pertahanan Ye Chenlei sangat kuat, serangannya ganas, dan kecepatannya tidak lambat. Namun, ketika dia bertemu dengan Meng Feiling yang terbang, sulit untuk memukul orang yang terbang di tanah, jadi dia hanya bisa menatapnya. Meng Feiling adalah roh bela diri platinum, kekuatan batinnya sangat kuat, dan serangannya sangat fleksibel. Dia melayang di udara, dan Ye Chenlei tertangkap basah. Qin Yun mengerti mengapa Xiao Lang menyebut Meng Feiling sebagai gadis iblis. Gaya permainan ini memang sangat menjengkelkan. Tidak butuh waktu lama bagi tubuh Ye Chenlei untuk menjadi penuh dengan bekas luka yang mengejutkan, tidak hanya luka di permukaan yang sangat serius, tetapi luka dalam tidak kecil. Gadis iblis, aku akan membunuhmu. Raungan Ye Chenlei seperti badai petir. Lucunya, kapak raksasa di tangannya telah dipukuli oleh Meng Feiling dengan cambuk panjang. Ye Chenlei membidik Meng Feiling di udara, dan membantingnya dengan pukulan. Guntur keras dan energi internal kilat melesat secara acak ke udara, tetapi mereka semua dihindari oleh Meng Feiling. Papa cambuk panjang Meng Fei membanting, menggunakan kekuatan internal terkuat. Ketika mengenai Ye Chenlei, Qi meledak, dan darah memercik. Aku mengaku kalah. Setelah Ye Chenlei selesai berbicara, dia berjalan keluar dari panggung dengan marah, luka di tubuhnya mengejutkan. Sejak awal, semua orang secara kasar telah melihat pemenang dan pecundang, jadi itu tidak terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia terkejut, itu karena teknik terbang Meng Feiling. Alhasil, Mon Fering menduduki peringkat ketiga. Di atasnya ada Xiao Lang dan Xiao Yuemei, keduanya sangat kuat, jadi dia tidak terus bertarung. Jika kompetisi terluka parah, bahkan tempat ketiga tidak dapat diselamatkan. Kekuatan tiga besar sangat kuat, dan sulit bagi orang-orang di bawah untuk memikirkannya. Di sisi lain, Ye Chenlei terluka parah, dan bahkan jika cederanya sembuh, dia hanya bisa mempertahankan peringkatnya. Asal masuk 10 besar, walaupun tidak mendapat juara pertama, hadiah yang didapat lumayan. Selanjutnya, yang paling dinanti adalah persaingan antara Slaughter Dragon dan Qin Feng. Qin Feng adalah pangeran kedua Tianqin, dan diakui sebagai pangeran terkuat kedua dari Kekaisaran Tianqin. Yang pertama adalah Pangeran Qin Zhengfeng, dan yang ketiga adalah Qin Yun. Qin Yun menunggu dengan sabar di arena kompetisi, menunggu Qin Feng bertarung. Dalam proses menunggu, sebuah berita yang sangat mengejutkan tiba-tiba datang bahwa Pangeran Tianqin akan datang ke sini untuk menonton kompetisi Qin Feng. Pangeran Qin Zhengfeng memiliki 6 pembuluh darah yang langka, dia diterima oleh Tianxuan Wuyuan lebih awal, dan sekarang dia telah kembali dari Tianxuan Wuyuan, dikatakan bahwa dia telah melangkah ke seni bela diri tingkat ke-7. Qin Feng memiliki senjata ajaib, tidak hanya Qin Yun di bawah tekanan, tetapi Xiao Lang juga di bawah tekanan besar. Jika Qin Feng terus berjuang, Xiao Lang akhirnya akan menghadapi Qin Feng. Meskipun Xiao Lang adalah pangeran kedua Tian Xiao dengan kualifikasi yang baik, dia tidak memiliki senjata spiritual. Dalam kekuatan yang begitu besar, alat-alat spiritual perlu diperjuangkan sendiri. Di panggung kompetisi, mata Qin Feng penuh amarah, pergelangan tangannya tergores oleh Qin Yun, dan dia menderita kerugian besar. Juga, dia ingin mendapatkan apresiasi Xiao Yuemei. Qin Feng menjentikkan pedang serigala giok dengan ringan, dan raungan pedang ringan terdengar. Pola roh pada pedang terlihat jelas. Dilihat dari kerumitan pola roh, itu adalah pola roh kelas menengah. Dia melihat topeng hitam dingin Qin Yun dan berkata dengan dingin, "Aku akan memecahkan topengmu dan melihat apa yang harus kamu sembunyikan." "Pergi!" teriak wasit. Di awal kompetisi, Qin Yun memimpin. Pisau berkepala hantu yang dia gunakan menebas dengan liar, kekuatan internal api mengalir ke pisau besar, bilahnya menjadi merah, dan panasnya menekan. Memanggil.
Kepala hantu itu menebas dan menebas, mengirimkan raungan menderu, meledak dari energi pisau, mengaum lagi dan lagi. Dengan serangan langsung seperti itu, momentumnya mengesankan, dan tidak ceroboh, dan orang-orang tidak bisa tidak bersorak keras. Qin Feng tampak menghina, roh bela diri Feng Shui-nya bisa melepaskan kekuatan angin dan salju dari dalam, menyuntikkannya ke pedang serigala giok, dan melepaskan badai salju yang menusuk tulang. Dia dengan lembut mengayunkan pedangnya untuk memenuhi aura pedang panas yang membakar yang berasal dari benturan. Semua menatap dengan napas tertahan. Ledakan, pedang dan pedang bentrok, es dan api bertarung, dan panggung kompetisi langsung dipenuhi es dan api. Platform kompetisi besar diselimuti udara dingin, membentuk lapisan es. Kabut menghilang, Qin Yun ditolak puluhan meter, tubuhnya tertutup es dan salju, dan pisau kepala hantu ditutupi dengan es tebal. Saya harus mengatakan bahwa kekuatan internal Qin Feng masih lebih kuat. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri tingkat 6, dan kekuatan internalnya sangat ditingkatkan oleh pedang serigala giok. Ini adalah kekuatan alat roh. Klik, es pada pisau kepala hantu tiba-tiba retak, dan kemudian bilahnya hancur bersama dengan es batu dan jatuh ke tanah. Anda tahu, pisau kepala hantu juga merupakan senjata semi-spiritual, dan itu berubah menjadi banyak potongan kecil. Ketika orang-orang di antara penonton melihatnya, mereka tiba-tiba berseru dengan takjub, berharap mereka memiliki pedang roh seperti itu. Ini adalah kekuatan pedang serigala giok. Seperti yang diharapkan dari senjata spiritual, kalau saja aku punya satu. Itulah yang dimenangkan putra mahkota Tianqin sendiri. Jika kamu ingin membeli pedang yang begitu terkenal, kamu harus menyiapkan setidaknya 1 juta koin kristal. Selain iri, semua orang hanya bisa iri. Qin Zhengfeng sangat menikmati kecemburuan orang lain seperti ini, dia tertawa dan berteriak, "Saudara Huang, bunuh dia sekarang." Qin Feng segera terbang, dan dia mulai dengan embusan angin dan salju, dan Qin Yun hanya bisa menghindar lagi dan lagi. Qin Yun tidak memiliki senjata, dan situasinya menjadi sangat jelas. Semua orang berpikir bahwa hasilnya ditentukan, dan itu tergantung pada bagaimana Qin Yun kalah. Qin Zhengfeng tersenyum bangga dan berkata semua orang optimis, "Saudara Kaisar kedua saya akan menggunakan ilmu pedang kami yang paling kuat di Tianqin, Qin Lingjian, yang merupakan seni bela diri yang unggul di tingkat spiritual." Ilmu pedang tingkat spiritual sangat langka, dan jika itu tinju, ada beberapa. Senjata dan seni bela diri lainnya, terutama ilmu pedang, sangat langka. Setelah Qin Feng menggunakan Qin Lingjian, seluruh orang tiba-tiba menjadi lebih gesit, dan kecepatan dan kekuatan internal telah meningkat pesat. Wah! Dia menusuk dengan pedang, pedang bernyanyi seperti serigala, cahaya dan bayangan terbang, dan angin dan salju bersiul. Dapat dikatakan bahwa dia menggunakan pedang serigala giok dan Qin Lingjian secara ekstrim, dan bahkan Qin Zhengfeng memujinya dengan keras. Banyak senior di antara penonton juga bertepuk tangan. Qin Yun diselimuti bayangan pedang dan salju, jadi dia tidak bisa menghindari serangan seperti itu sama sekali. Qin Feng menggunakan teknik pedang Qinling satu demi satu untuk mengubah platform kompetisi menjadi dunia es dan salju, dan sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Hasilnya telah diputuskan. Xiao Lang tersenyum sedikit. Qin Feng benar-benar bagus, saya tidak tahu berapa banyak peluang untuk menang, saya bisa bertarung dengannya. Saudara Xiao, kamu tidak harus terlalu rendah hati. Pria bertopeng itu hanya seni bela diri tingkat kelima, dan keterampilan seni bela dirinya rata-rata, dan dia tidak memiliki senjata semi-spiritual yang bagus, jadi dia secara alami ditekan. Dan Anda adalah pemimpin seni bela diri tingkat ke-6, keluarga kerajaan Tian Xiao Anda. Seni bela diri terbaik di antara 3 kerajaan kita. Qin Zhengfeng terkekeh, saya benar-benar menantikan persaingan Anda dengan saudara kekaisaran saya. Tepat setelah dia selesai berbicara, di panggung seni bela diri, tiba-tiba ada suara dentang senjata yang bertabrakan. Wah! Salju yang menyelimuti platform kompetisi terkoyak oleh gelombang panas, dan es di tanah dengan cepat meleleh. Saya melihat Qin Yun memegang palu yang menyala, menghalangi pedang mematikan yang menusuk tenggorokannya. Jimat roh kulit hewan. Jangan marah. Qin Zhengfeng melihat bahwa pedang serigala gioknya terputus, hatinya marah. Wajahnya menjadi dingin dan menakutkan, dan dia tampak seperti ratu yang kejam. Dia segera melompat dan meninju Qin Yun,
semuanya terjadi begitu cepat sehingga wasit tidak punya waktu untuk menghentikannya. Tinju Qin Zhengfeng menyerang, dan batu bata di platform kompetisi hancur berkeping-keping. Setelah Qin Yun merasakannya, dia terkejut dan buru-buru meninju Qin Zhengfeng yang ada di langit di atas. Pada saat yang sama saat dia meninju, dia dengan cepat mengaktifkan pelindung pergelangan tangan berpola guntur, menembakkan petir yang tebal, dan memukul tinju Qin Zhengfeng dengan keras. Ah! Qin Zhengfeng berteriak dengan marah, lengannya terkoyak oleh kilat, dan berasap dan mengerikan. Qin Yun juga terkena pukulan Qin Zhengfeng, menderita luka dalam, dan meludahkan seteguk darah. Beraninya kamu melanggar aturan. Suara marah Duan Gan datang dengan kekuatan menekan. Duan Gan mengirim gelombang udara dari kejauhan, mengenai Qin Zhengfeng dan menjatuhkannya keluar dari gerbang seni bela diri Qianlong. Setelah itu, Duan Gan, yang penuh amarah, perlahan-lahan mendarat di panggung kompetisi, dan buru-buru mengeluarkan ramuan berkilauan dan memasukkannya ke dalam mulut Qin Yun. Semua orang sangat marah sehingga mereka tidak berani bernapas. Mereka yang bisa menjatuhkan Pangeran Tianqin harus memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan banyak orang mengenali bahwa ini adalah Duan Gan, kepala aula pola aneh. Qin Feng yang terluka parah dibawa pergi oleh Duan Gan. Setelah Qin Zhengfeng ditendang keluar dari gerbang, dia pergi dengan sangat malu. Dia telah kehilangan semua muka dan kehilangan pedang serigala giok. Dia membenci pria bertopeng di dalam hatinya. Seorang lelaki tua mengumumkan dengan keras, berkata, membunuh naga menang dan dipromosikan ke urutan ke-6 dalam daftar naga tersembunyi. Ketika semua orang melihat Duan Gan membawa Qin Yun pergi, mereka berani berbicara. Qin Zhengfeng tidak terluka, dia baru saja dipukuli. Bagaimanapun, dia adalah siswa berbakat dari Akademi Tianxuan Wu, dan kepala direktur Quen Hall juga memiliki beberapa keraguan. Meski begitu, itu memalukan, dan pedang serigala giok miliknya hancur. Harus kuakui, pria bertopeng itu benar-benar luar biasa. Mungkin dia adalah pandai besi tua, dengan teknik palu yang begitu bagus, dan palu tempa alkimia. Pola alkimia adalah yang paling langka di antara pola roh. Dikatakan bahwa ada sangat sedikit master pola aneh yang memahami pola alkimia. Bahkan Master Wei perlu meminta orang lain untuk membantu mengukir pola alkimia. Duan Gan paling terkejut dengan pola alkimia Qin Yun. Semakin tinggi peringkat pola roh, semakin kuat kekuatannya. Palu tempa dapat mengganggu pedang serigala giok, yang berarti bahwa peringkat pola alkimia sangat tinggi. Hanya dalam beberapa hari, daftar Qianlong telah mengalami perubahan besar. Dari pertama hingga ke-6 adalah Xiao Lang, Xiao Yuemei, Meng Feiling, Ye Chenlei, Qi Sui, dan Qin Yun. Xiao Lang adalah yang paling bahagia. Qin Feng, yang awalnya memiliki pedang serigala giok, adalah ancaman terbesarnya, tetapi sekarang dia terluka parah dan pedang serigala giok dihancurkan. Namun, pada saat ini, seorang gadis berpakaian biru dengan topeng putih tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menantang Xiao Lang nomor 1. Satu-satunya orang yang dapat memenuhi syarat untuk menantang tempat pertama adalah Xiao Yuemei yang berada di peringkat kedua. Xiao Yuemei selalu mengenakan topeng, yang terkenal, dan sangat disesalkan bahwa semua orang tidak dapat melihat kecantikan gadis berbakat ini. Xiao Lang tidak bisa lebih bahagia sekarang. Dia hampir lupa ada Xiao Yuemei yang lain. Xiao Yuemei baru berusia 14 tahun, dia berada di seni bela diri tingkat 6, dan semangat bela dirinya sangat misterius. Sebagai pangeran kedua Tian Xiao, dia tidak mengetahuinya. Kerumunan sangat senang, dan ada pertunjukan bagus lainnya untuk ditonton. Qin Yun sedang duduk di samping tempat tidur di suite Quen Hall, memandangi Qi Meilian yang malang. Dia telah menstabilkan lukanya di bawah penyembuhan kekuatan internal Yang Xiyue. Kakak Yun, aku baik-baik saja. Wajah kuyu Qi Meilian menunjukkan senyum manis. Melihatmu lagi adalah hal paling bahagia yang telah aku lakukan selama bertahun-tahun. Qin Yun tersenyum, membelai wajahnya yang cantik, dan berkata dengan lembut, aku juga sangat senang bertemu denganmu. Qi Meilian mendengar suara rendah dan lemah Qin Yun, dia segera mengerutkan kening, dan bertanya dengan cemas, Kakak Yun, apakah kamu terluka? Qin Yun segera tersenyum dan mengangkat suaranya, saya mendapat sedikit cedera, tidak apa-apa. Dia memakan ramuan yang dia berikan di paragraf berikutnya dan pulih dengan cepat. Berdiri di samping Yang Xiyue, dia berkata kepada Qin Yun,
Xiao Yuemei menantang Xiao Lang, maukah kamu pergi dan melihat? Keduanya akan menjadi lawanmu. Di mana peringkat saudara Yun sekarang? Wajah kecil lucu Kim Meilian penuh dengan kekhawatiran, karena dia tahu kekejaman di panggung seni bela diri. Qin Yun tersenyum dan berkata keenam. Xiao Meilian, istirahatlah dengan baik, saya akan pergi ke lapangan seni bela diri Qianlong untuk melihat, dan segera saya akan dapat menantang Qisue, yang kelima, untuk membalas Anda. 65. Qin Yun berhasil membuat jimat kulit binatang, tetapi butuh sedikit lebih lama daripada membuat jimat kertas, tetapi kekuatan jimat kulit binatang jauh lebih kuat daripada jimat kertas. Kulit binatang perlu diproses sebelum dapat diukir di atasnya. Ini semua dilakukan oleh Yang Xiyue. Dia menggunakan kekuatan internal seni bela diri tingkat ke-9 untuk memproses kulit binatang, dan efeknya adalah yang terbaik. Guru, roh bela diri macam apa itu Xiao Yuemei? Qin Yun bertanya. Xiao Yuemei adalah ancaman besar, jika Anda bisa mengerti sedikit, itu akan membantu sampai batas tertentu. Roh bela diri kedua saudara perempuan itu sangat misterius. Dikatakan bahwa bahkan orang tua mereka tidak mengetahuinya. Yang Xiyue menggelengkan kepalanya dan berkata, jika saya tidak mengeksposnya, kebanyakan orang tidak akan tahu saya. Seni bela diri. Semangat bela diri mengejutkan Qin Yun sendiri juga tersembunyi. Yang lain tidak tahu semangat bela diri mereka sendiri, dan mereka bisa terkejut ketika mereka bertarung. Bakat Xiao Yuemei juga menakutkan. Mengapa dia tidak dipilih langsung oleh Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan? Qin Yun selalu bingung dengan ini. Yang Xiyue menyerahkan Qin Yun setumpuk kulit binatang yang sudah disiapkan dan menghela nafas pelan. Saya dipilih langsung oleh Institut Seni Bela Diri tingkat Xuan, dan saya harus menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh Institut Seni Bela Diri. Mungkin dia tidak mau untuk menyetujui persyaratan itu. Qin Yun tiba-tiba menduga bahwa Yang Xiyue mungkin dibatasi oleh kondisi ini. Jika tidak, dia tidak akan datang ke Hualing Wuyuan sebagai guru. Dia bertanya dengan suara rendah, Guru, apakah Anda disalahkan oleh Tian Xuan Wuyuan karena mengekspos semangat bela diri Anda di depan semua orang terakhir kali? Yang Xiyue membelai rambutnya dengan anggun, dan berkata sambil tersenyum saya diberitahu beberapa patah kata, saya punya hal lain ketika saya kembali. Buat jimat dengan serius, jangan bertanya lebih banyak. Qin Yun tahu bahwa Yang Xiyue sangat baik padanya, jadi dia sangat khawatir dia akan menghadapi situasi yang buruk. Karena itu, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Qin Yun membuat 4 jimat dalam 1 jam, selama 10 jam berturut-turut, dan beristirahat selama 2 jam. Ini berlanjut selama 3 hari. Secara total, ia membuat lebih dari 100 jimat api dan jimat guntur, yang semuanya terbuat dari kulit binatang. Kemudian dia memperbaiki pelindung pergelangan tangan berpola guntur, yang sangat kuat sehingga bisa melukai salah satu lengan Qin Zhengfeng. Yang Xiyue mengambil Thunder Market Brachers dan berkata sambil tersenyum biarkan saya membantu Anda membangun kekuatan internal dari Thunder Market Brachers. Kekuatan internal saya relatif kuat. Ketika Qin Yun mendengar ini, dia tersenyum dan mengangguk. Dia juga menyerahkan Thunderwave Brachers lainnya. Karena tidak ada batasan pada hal-hal ini selama kompetisi, perlu untuk melengkapi sebanyak mungkin. Akhirnya, dia membuat setelan dari kulit binatang dan mengukir pola cahaya ke dalamnya. Pola cahaya adalah semacam pola spiritual yang dapat menyembuhkan luka dan detoksifikasi. Ini langka dan berharga seperti pola alkimia, dan juga sangat rumit. Dia baru saja menguasainya. Duan Gan masuk, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya Qin Yun. Jika tubuhmu baik-baik saja, sebaiknya kamu meningkatkan peringkatmu dengan cepat. Yang Xiyue bertanya, apa yang terjadi? Duan Gan mengangguk. Qin Yun berkompetisi dengan Qin Feng sebelumnya, dan ada banyak masalah, terutama di Istana Tianqin, untuk memperebutkan nafas. Bagaimanapun caranya, Qin Feng yang terluka parah harus disembuhkan. Seharusnya sangat mudah. Cepat sembuh, dia pasti akan menantangmu kalau begitu. Jika keluarga Kekaisaran Tianqin dapat menggunakan senjata spiritual selama kompetisi, mereka pasti akan dapat melengkapi Qin Feng dengan senjata spiritual. Keluarga Kekaisaran Tianqin juga memiliki kemampuan ini. Duan Gan memandang Yang Xiyue dan melanjutkan Qin Zhengfeng memiliki jaringan kontak yang luas di Tianxuan Wuyuan, dan dia pasti bisa mendapatkan bantuan dari beberapa orang di Tianxuan Wuyuan.
Setelah Yang Siyue mendengar ini, Liu Mei sedikit mengernyit, memandang Qin Yun, dan berkata, pergi dan tantang Kisue, yang berada di peringkat kelima, dan menangkan tempat pertama sesegera mungkin. Oke, aku akan pergi sekarang. Qin Yun mengangguk. Begitu Kisue menerima berita bahwa membunuh naga menantangnya, dia segera bergegas ke panggung kompetisi utama. Semua orang tahu bahwa ketika Slater Dragon dan Qin Feng bertarung, mereka terluka parah oleh Qin Zhengfeng yang melanggar aturan. Bahkan jika Anda beristirahat selama beberapa hari, itu pasti tidak akan sembuh. Sekarang di kota Kaisar Tianqin, ada berita bahwa Qin Feng telah pulih, jadi semua orang berpikir bahwa Tu Long akan segera menantang Kisue karena dia khawatir dia akan dibalaskan oleh Qin Feng. Di panggung kompetisi, Kisue mengenakan celana ketat merah, alisnya tinggi, dan dia berkata dengan arogan, saya mendengar bahwa Anda adalah seorang pandai besi tua. Anda menyelamatkan Kimeilian, jalan kecil ini, apakah kalian berdua berzinah? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Semua orang tahu bahwa Kimeilian diselamatkan oleh pria bertopeng dan dibawa ke aula pola aneh, dan kemudian dia tidak pernah keluar. Melihat semua orang tertawa, Kisue juga tertawa terbahak-bahak, dan melanjutkan, mungkin dia ketakutan setengah mati oleh wajah jelek dan tuamu di balik topengmu. Berkatmu, dia diturunkan pangkatnya menjadi orang biasa dan menjadi negara yang bermartabat. Putri, tapi berzina dengan orang lain, kebajikan yang sama dengan ibu budaknya. Qin Yun diam-diam mendengarkan penyelesaiannya, dan berkata dengan suara rendah dan serak, mulutmu yang bau sangat bau, aku khawatir aku akan merobek tanganku sampai kotor. Itu juga bahwa Meng Feiling tidak memiliki kesempatan, jika tidak, mulut Kisue pasti akan terkoyak. Seperti yang diharapkan semua orang, Ye Chenlei benar-benar tidak memainkan game ini. Akibatnya, peringkat Qin Yun telah dipromosikan lagi, peringkat keempat. Segera setelah itu, dia pergi untuk menantang Mon Fering, yang menduduki peringkat ketiga. Tepat ketika semua orang menantikan kompetisi ini, Meng Feiling bahkan tidak bertarung dan hanya mengakui kekalahan. Dia berkata bahwa dia ingin menjaga membunuh naga dalam kondisi terbaik dan menantang Xiao Lang, yang berada di urutan kedua. Alasannya adalah jika Tu Long bisa mengalahkan Xiao Lang, yang berada di peringkat kedua, kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Jika tidak, maka Tu Long dan Xiao Lang pasti akan terluka setelah pertarungan, dan tidak akan terlambat baginya untuk melawan. Selanjutnya, Xiao Lang kedua mungkin kalah dalam pertarungan melawan Tu Long, dan akan lebih mudah baginya untuk menantang lagi. Dengan perhitungan seperti itu, banyak orang harus mengagumi kecerdasannya. Pelacur, Meng Yaonu, benar-benar rencana yang bagus. Xiao Lang, yang berada di ruang VIP, juga sangat marah. Dia telah berpikir sebelumnya bahwa Meng Feiling dapat memblokir pria bertopeng, tetapi dia tidak berharap pria bertopeng itu datang langsung untuk melawannya. Tentu saja Meng Feiling tahu bahwa pembunuh naga bertopeng itu adalah Qin Yun, jadi dia tidak akan melawan Qin Yun. Dia juga sangat percaya diri dengan kekuatan Qin Yun. Setelah Qin Yun dipromosikan ke posisi ketiga, dia langsung menantang Xiao Lang, yang berada di urutan kedua. Sekarang, semua orang akhirnya lega dan menantikannya, karena kali ini akhirnya akan menjadi pertarungan. Qin Yun memenangkan 2 tantangan berturut-turut tanpa bertarung. Dan kali ini, dia harus melawan Xiao Lang, yang merupakan pertandingan yang sangat dinanti-nantikan. Setelah Qin Yun menantang Xiao Lang datang untuk bertarung dalam waktu setengah jam. Di bidang seni bela diri Qianlong, semua orang menantikannya, dan diskusi tampaknya mendidih. Mengenakan baju besi merah emas, Xiao Lang mengendarai singa salju putih yang perkasa dan berjalan perlahan dari gerbang. Dalam hal momentum, dia sudah jauh lebih unggul dari Qin Yun. Sebagian besar dari mereka merasa bahwa jika mereka menghadapi singa salju Xiao Lang, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Belum lagi, dengan tambahan Xiao Lang, seorang seniman bela diri tingkat 6. Xiao Lang memiliki 4 pembuluh darah dan merupakan roh pedang platinum, kekuatannya adalah roh pedang dapat melepaskan energi pedang yang kuat. Setelah menyatu dengan pedang senjata semi-spiritual, itu setara dengan memiliki pedang senjata spiritual. Mengaum. Singa salju meraung dan melompat ke panggung kompetisi membawa Xiao Lang, menyebabkan panggung kompetisi sedikit bergetar.
Saya mendengar bahwa ada guru dari Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan di sini untuk menonton pertempuran, tetapi mereka hanya bersembunyi di kegelapan. Qin Feng telah kehilangan begitu parah, dan pria bertopeng itu telah menarik perhatian Akademi Xuanwu. Pameran seni bela diri Qianlong diadakan untuk siswa yang memasuki Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan, tetapi sekarang dikacaukan oleh seorang pria bertopeng. Tentu saja mereka ingin datang dan melihat. Jika Anda dapat memegang tempat pertama dalam daftar Qianlong, Anda bisa mendapatkan rumput Xuanxin. Rumput hati misterius, yang memungkinkan para pejuang untuk mengolah dan menghapus sutra hati kuning misterius yang kuat, dikatakan sebagai bahan obat misterius yang ajaib, jauh di atas obat roh. Menurut rumor, rumput Xuanxin dibudidayakan bersama oleh 3 institut seni bela diri tingkat Xuan. Jika diambil oleh orang luar, itu akan menjadi kerugian besar. Xiao Lang duduk di atas singa putih salju besar, merendahkan, menatap Qin Yun dengan wajah dingin dan arogan, dan tersenyum menghina. Kamu harus tetap di tempat ketiga, kamu datang untuk menantangku, kamu hanya meminta masalah. Jika kamu kalah, kamu akan hampir menjadi makanan dabai. Nada ringan itu tidak membuat siapapun di matanya sama sekali. Semua orang berpikir ini bukan apa-apa, lagi pula, dia memiliki monster tingkat ke-7, dan dia sangat berbakat. Sue Si meraung keras, tubuhnya dingin, dan giginya yang tajam dan menakutkan terbuka, matanya penuh dengan cahaya brutal dan ganas, yang tampaknya mengejutkan Qin Yun. Mulai. Setelah wasit berteriak, Qin Yun menunjukkan palu. Dan Xiao Lang melompat dari punggung singa dan menusuk dengan pedangnya. Sue Si buru-buru berlari ke samping, mengambil mulut besar, dan memuntahkan pedang es dingin, mengenai Qin Yun. Semua orang hanya bisa menghirup udara dingin, pedang es itu memiliki kekuatan batin. Monster tingkat ke-7, seperti fisik bela diri tingkat ke-7, juga dapat melepaskan energi internal. Qin Yun setara dengan 1 lawan 2, yang sama sekali tidak adil, tetapi tidak mungkin, kenyataannya seperti ini. Pedang es yang dimuntahkan dari mulut Sue Si dengan cepat mengenainya dan dihalangi oleh nyala api Qin Yun. Dan yang paling menakutkan adalah Xiao Lang tiba-tiba menikam pedang, seolah-olah manusia dan pedang adalah satu. Tenggorokan Qin Yun terkunci oleh ujung pedang, tetapi jakunnya seolah tertahan oleh energi pedang, membuatnya sulit untuk ditelan. Ketakutan, dia membanting palu tempa dan memukul pedang penusuk dari samping, membuat gaya guntur kejut. Kapan? Percikan terbang. Namun, pedang di tangan Xiao Lang masih menusuk lurus dan tidak meleset. Pada saat ini, Qin Yun merasakan nafas kematian, hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya, dan dia terus melangkah mundur. Niat kuat pedang Xiao Lang tidak goyah sedikit pun, ujung pedang mengunci tenggorokan Qin Yun dan mengikuti dengan cermat. Qin Yun secara naluriah mengayunkan palu tempa, seperti kilatan cahaya, menyeret ekor api, dan memukul pedang Xiao Lang, membuat suara ledakan yang tajam. Tubuh pedang bergetar, dan gelombang udara bergerak, dan niat pedang kental Xiao Lang telah terhalau. Membantai singa. Turnamen nomor 1 sangat besar, tetapi sebagian besar sekarang tertutup api. Seluruh bidang seni bela diri Qianlong juga menjadi sangat panas. Semua orang menatap nyala api, menunggu Xiao Lang keluar. Namun, pada saat ini, Qin Yun mengeluarkan setumpuk besar pola roh kulit binatang dan membuangnya. Apakah jimat ajaib orang ini dibawa oleh angin kencang? Mengambilnya tanpa biaya. Bahkan jika kamu mengambilnya tanpa bayaran, kamu tidak tahan menggunakannya seperti ini. Bahkan jika itu adalah pesona kulit binatang tingkat rendah, itu masih membutuhkan 7 atau 800 koin kristal, kan? Itu mahal dan tidak mudah. Untuk membeli, mungkin ada lebih dari 80 kartu, dan nilainya 100.000 koin kristal. Pria bertopeng itu membayar darahnya untuk menang. Jimat ajaib yang dilemparkan oleh Qin Yun meledak dengan kilatan guntur dan guntur, terus-menerus mengejutkan semua orang, dan mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Mengaum, raungan binatang itu keluar, dan singa salju tiba-tiba keluar dari lautan api. Orang-orang dari Kekaisaran Tianxiao tiba-tiba merasa lega. Dapat dilihat bahwa Xiao Lang dan Sue Si mengenakan baju besi yang bagus. Singa salju dapat menahan begitu banyak serangan jimat api, sangat kuat, ia bergegas keluar dari lautan api dan bergegas menuju Qin Yun dengan panik. Tiba-tiba, tubuh agung singa salju menyemburkan udara dingin keemasan pucat,
yang berarti bahwa roh bela diri singa salju adalah tingkat emas, dan itu dianggap sebagai roh bela diri tingkat tinggi. Serangan Snow Lion sangat kuat, dan sejumlah besar jimat api tidak menyebabkan kerusakan apapun, tetapi mampu menahan Xiao Lang. Qin Yun memandang singa salju yang bergegas, dan diam-diam terkejut. Ini adalah monster tingkat ketujuh, dan saya hanya di tingkat kelima seni bela diri, dan saya bahkan belum mengolah sutra hati. Kekuatannya berbeda, dan aku tidak boleh memiliki konflik langsung dengan binatang ini. Dia segera membuat keputusan dan membuang sejumlah besar jimat roh kulit binatang, termasuk jimat guntur dan jimat api, dan menghancurkannya ke singa salju, setidaknya 50. Api besar berguling seperti awan, dan ular listrik yang menari menunjukkan gigi dan cakar mereka, menutupi singa salju yang mengancam. Semua orang melihat bahwa dia dengan gila-gilaan melemparkan jimat guntur dan jimat api, dan jantungnya berdetak kencang lagi. Aku harus membunuh binatang ini dulu, kalau tidak aku tidak akan bisa mengalahkan Xiao Lang sama sekali. Ekspresi Qin Yun serius, dan dia tidak berani masuk ketika dia melihat nyala api yang berdenyut. Orang-orang dari Kekaisaran Tianxiao dan Akademi Seni Bela Diri tingkat Xuan sangat tenang, karena mereka tahu kekuatan singa salju. Setelah beberapa saat, ada raungan ganas lainnya, dan singa salju bergegas keluar. Qin Yun mundur beberapa langkah, hatinya sangat berat, kekuatan monster tingkat ketujuh membuatnya merasa tidak berdaya. Dia membuang begitu banyak jimat ajaib, tetapi singa salju masih ganas. Kecepatan singa salju yang bergegas lebih lambat dari sebelumnya, menunjukkan bahwa dia baru saja terluka. Ketika semua orang melihat Qin Yun mengatupkan giginya dan wajahnya muram, mereka tahu bahwa jimat roh kulit binatang di tangannya telah habis. Seseorang dengan fisik bela diri tingkat kelima, menghadapi monster tingkat ketujuh seperti itu, dapat bertahan sampai sekarang, dan itu cukup untuk dibanggakan. Ini sangat tidak adil, monster Xiao Lang sangat kuat, dia bisa menang tanpa tembakannya sendiri. Pria bertopeng akan mengakui kekalahan, dan dia harus sangat menyadari situasinya. Tepat ketika semua orang menunggu Qin Yun mengakui kekalahan, dia tiba-tiba meninju. Pelindung Thunderwave. Sepotong kawat listrik tiba-tiba melintas di pergelangan tangan Qin Yun. Boom, the Thunder Market Breachers diaktifkan, dan seekor ular listrik tebal melompat ke arah singa salju yang berlari sejauh 10 meter. Singa salju dipukul di kepala dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Qin Yun menahan napas, hatinya lega, dia pikir dia telah berhasil, tetapi tiba-tiba, singa salju meraung lagi, dan bergegas lebih panik. Singa salju dipukuli dengan memar di sekujur tubuhnya, dan kepalanya hancur berkeping-keping, yang membuatnya semakin gila dan pecah dengan sifat binatang yang lebih brutal. Ayo lagi. Qin Yun harus menggunakan bracer bertanda guntur lainnya. Ledakan. Snow Lion dipukul di kepala lagi dan akhirnya jatuh. Binatang, mati. Qin Yun mengambil langkah dan mengayunkan palu godam pada saat yang sama untuk melakukan guntur mengejutkan dan gemetar di antara 6 bentuk naga tempa, 2 gerakan dalam sekejap mata. Dengan serangan yang begitu cepat, keganasan terus berlanjut, memukul kepala Suesi dengan keras dengan ledakan yang keras. Palu kemarahan. Qin Yun hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, yang disebabkan oleh tekanan mentalnya. Hanya dapat dikatakan bahwa sikap pedang Xiao Lang terlalu menakutkan, dan itu dapat secara langsung mempengaruhi semangatnya. Dia menggigit ujung lidahnya, membiarkan rasa sakit membangunkannya, dan menghindari pedang dengan cara yang mendebarkan. Potensi pedang Xiao Lang dapat mempengaruhi roh saya. Saya harus menjaga roh saya tetap terjaga, dan saya tidak dapat terpengaruh lagi, atau saya akan mati. Setelah Qin Yun menghindari pedang, dia berkeringat dingin. Dia baru saja menghela nafas lega ketika pedang Xiao Lang mengejarnya dengan ganas, menebas ke lehernya, mengeluarkan embusan angin. Xiao Lang melihat bahwa dia akan berhasil, tetapi dia melihat Qin Yunju, lalu bersandar dan menghindarinya dengan cara yang mendebarkan. Qin Yun merasakan sedikit sakit di lehernya, noda darah terpotong oleh pedang Qi, dan tenggorokannya hampir terpotong. Xiao Lang berteriak dengan marah, mengirimkan semburan aura yang kuat, pedang menari terus-menerus menyerang Qin Yun, yang semuanya mengenai titik vital. Selama dia ditikam dengan pedang, dia pasti akan terluka parah. Qin Yun hanya bisa menghindar sekarang. Ilmu pedang Xiao Lang benar-benar terlalu cepat dan misterius,
bahkan jika Qin Yun menggunakan palu untuk memblokir, itu tidak akan berguna, dan mungkin dia akan dipukul karenanya. Dalam ilmu pedang, ada jurus untuk menghadapi berbagai serangan senjata. Terkadang Anda juga dapat menggunakan orang lain untuk menyerang untuk melawan. Oleh karena itu, Qin Yun tidak akan menyerang tanpa kepercayaan penuh. Maskuret, jangan menghindar, lebih baik putus denganku, atau kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Aku bisa melihat bahwa kamu sangat peduli dengan wanita jalang kecil seperti Qi Meilian ini. Jika kamu tidak memutuskan hubungan denganku, aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian, hahaha. Xiao Lang menyeringai pada Qin Yun dengan suara rendah sambil terus menikam pedangnya. Apa yang dia lakukan adalah dengan sengaja merangsang Qin Yun untuk melawan, sehingga dia bisa melawan dengan ilmu pedang. Ketika Qin Yun mendengar kata-kata ini, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya membanjiri hatinya. Qi Meilian sangat menyedihkan, namun Xiao Lang merindukannya. Dia tidak pernah meragukan apa yang dikatakan Xiao Lang, orang seperti ini bisa melakukan apa saja. Dia tidak bersalah. Suara serak Qin Yun sepertinya mengaum. Itu hanya jalang kecil. Membunuhnya seperti membunuh ayam. Xiao Lang menyeringai dengan suara rendah, namun, Qi Sui berjanji padaku bahwa dia akan menemukan cara untuk memberikan jalang kecil ini untukku nikmati. Mendengar kalimat ini, Qin Yun sangat terkejut sehingga dia ditikam di dada kanan dengan pedang oleh Xiao Lang. Xiao Lang berhasil, dan semua orang membuat suara keras. Yang Xiyue diam-diam mengerutkan kening, dia melihat ada yang salah dengan Qin Yun, karena dia bisa menghindarinya sepenuhnya. Haha, kamu pandai besi yang rusak. Xiao Lang tertawa keras dan berkata, terganggu oleh pelayan murahan ini, Qi Meilian, dan menghancurkan hidupmu, itu konyol, itu hanya pelayan murahan, bagaimana dengan itu? Semua orang tiba-tiba menyadari, dan mereka semua mengerti mengapa Qin Yun tidak bisa menghindari pedang tadi, ternyata terganggu oleh kata-kata. Meskipun Xiao Lang terlalu hina, keengganan Qin Yun juga tabu dalam kompetisi, ini hanya bisa disalahkan atas kelalaiannya. Xiao Lang, yang tertawa, ingin mencabut pedangnya, tetapi menemukan bahwa tubuh pedang itu dipegang erat oleh tangan Qin Yun. Dia terkejut, menatap mata Qin Yun, dan tawa itu tiba-tiba berhenti. Mata Qin Yun benar-benar gelap gulita, dan bagian putih matanya tidak bisa dilihat. Sama seperti roh mengejutkan yang dia bangun, itu sangat gelap. Meilian kecil begitu polos dan murni, kurasa aku tidak akan membiarkanmu, seekor binatang buas, untuk menajiskannya. Qin Yun meraung. Dengan gelombang palu tempa di tangannya, gaya Streamer melesat, menyiratkan kekuatan mengejutkan yang gila. Palu tempa itu secepat pita, mengenai dagu Xiao Lang, mengirimkan semburan cahaya yang menyilaukan. Xiao Lang ditikam oleh rasa sakit yang parah, melepaskan gagangnya, dan terbang keluar. Jika hanya kekuatan internal api yang mengenai masa lalu, dengan kultivasi Xiao Lang, kekuatan internal yang mengalir di bawah kulit pasti akan mampu menahan pukulan ini. Namun, apa yang Qin Yun pukul adalah kekuatan internal yang mengejutkan, yang secara langsung menghancurkan kekuatan internal di bawah kulit Xiao Lang dan menghancurkan pertahanan. Mulut Xiao Lang telah hancur, dan seluruh orang terbang keluar. Qin Yun mengejarnya seperti kilat, meraih kaki Xiao Lang dan menyeretnya ke tanah. Palu tempa berayun dan jatuh seperti petir. Gaya guntur yang mengejutkan, seperti kejutan yang menggelegar. Palu tempa membuat ledakan keras dan menabrak punggung Xiao Lang. Kekuatan kejut mengalir ke tubuh Xiao Lang, dan kekuatan kejut menyebar di tubuhnya seperti riak, menghancurkan semua tulang, membuat suara berderak. Mendengar tulang-tulang hancur seperti petasan, orang-orang di sekitar panggung kompetisi semuanya mati rasa dan tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Ah, jeritan nyaring Xiao Lang bergema di lapangan seni bela diri Qianlong, membuatnya ngeri mendengarnya. Setelah itu, Qin Yun dengan cepat memukul palu lain. Gaya berkobar, seperti guntur yang marah. Gelombang udara keluar dari udara, menutupi tubuh Xiao Lang, merobek semua meridian di tubuhnya. Tantang yang pertama. Qiwen Villa, di aula utama Qiwen. Duan Gan datang ke kamar Qin Yun dan merasa lega setelah melihat kulitnya membaik. Dia berjalan ke samping tempat tidur Qin Yun dan berkata, baru saja, 3 pejabat senior dari Akademi Seni Bela Diri tingkat Suan bertanya kepada saya tentang asal Anda, tetapi saya tidak memberi tahu mereka.
Tidak ada kecelakaan, Ye Chenlei dan Qi Xue terluka sangat cepat. Itu dapat dipulihkan, dan akan ada banyak peralatan dan pesona. Qin Yun berjalan turun dari rumah sakit dan mengerutkan kening. Saya harus menantang Xiao Yuemei dengan cepat. Selama saya memenangkannya, akan sulit bagi orang-orang di bawah untuk muncul. Di samping, Yang Xiyue berkata awalnya, Asosiasi Seni Bela Diri Qianlong adalah akademi seni bela diri tingkat Xuan. Biarkan mahasiswa baru mereka bersaing satu sama lain untuk melihat siapa yang lebih kuat. Saya tidak berharap untuk menyakiti banyak orang sekarang. Saya berkata, mengapa begitu banyak orang diterima di Institut Seni Bela Diri tingkat Xuan? Tampaknya sebagian besar siswa telah menandatangani perjanjian dengan Institut Seni Bela Diri tingkat Xuan. Sekarang, untuk mencegah Anda mendapatkan naga Heart Grace, mereka telah menghasilkan banyak uang. Qi Xue dan Ye Chenlei sama-sama terluka parah. Untuk pulih dalam waktu singkat, mereka harus menggunakan pil obat yang sangat mahal. Duan Gan membelai janggutnya dan berkata dengan senyum panjang, saya tidak berharap Qin Yun menjadi begitu kuat. Qin Yun, Anda hanya perlu tinggal di tempat kedua. Meng Feiling adalah teman Anda, dan dia pasti akan bantu kamu memblokir yang berikut. Orang-orang. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Xuan Xinchao sangat penting bagiku. Aku ingin menantang Xiao Yuemei dan mencoba melihat apakah aku bisa mengalahkannya. Melihat tekad Qin Yun, Duan Gan tidak tahu harus berkata apa, dan bertanya, apakah Anda ingin membuat jimat roh? Saya bisa memberi Anda kulit binatang. Qin Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Yuemei sangat berbakat, dan ditambah dengan pelajaran Xiao Lang, dia pasti akan mewaspadai saya dalam semua aspek. Dia mengeluarkan palu tempa dan memegangnya dengan erat. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Duan Gan mengangguk dan berkata, jangan terlalu enggan, anggap saja itu sebagai pengalaman. Yang Xiyue mengirim Duan Gan keluar dan menutup pintu, terlihat sangat berhati-hati. Dia bertanya dengan lembut, Qin Yun, apakah kamu mengekspos kekuatan internalmu yang mengejutkan dengan bersaing dengan Xiao Lang? Qin Yun sedikit mengangguk. Yang Xiyue telah melihatnya sebelumnya, hanya ingin memastikannya, dan berkata, Xiao Lang tidak akan bangun untuk sementara waktu, tetapi begitu dia bangun, dia pasti akan tahu rahasianya. Kamu tidak perlu khawatir, bahkan jika itu terbuka, itu akan baik-baik saja. Paling-paling, kelompok ratu yang akan berurusan denganmu secara intensif. Kamu sebaiknya melangkah ke tingkat ke-6 seni bela diri dan masuk Akademi Xing Xuan Wu sesegera mungkin, sehingga Anda bisa lebih aman di dalam. Ya, Qin Yun mengangguk. Meng Feiling tidak terus menantang orang bertopeng yang terluka, yang membuat banyak orang merasa aneh. Bahkan, dia berusaha menghilangkan tekanan Qin Yun. Ini dapat menghentikan Qin Feng, Ye Chenlei dan Qi Xue yang terluka. 2 hari kemudian, cedera Qin Yun sembuh total, dan dia datang ke lapangan seni bela diri Qianlong dan mengumumkan untuk menantang Xiao Yuemei. Kekuatan Xiao Yuemei tidak perlu dipertanyakan lagi, konon setiap kali bertanding tidak perlu menggunakan trik ketiga untuk menang. Begitu Qin Yun mengeluarkan tantangan, Xiao Yuemei setuju dan akan menantang dalam waktu 1 jam. Setelah mengetahui berita itu, Qin Feng dan yang lainnya yang telah memulihkan diri semuanya bergegas ke lapangan seni bela diri Qianlong. Bahkan Qin Zhengfeng dan Qin Tianyi datang. Sebagian besar murid terkenal di Kekaisaran Tianqin berani datang dengan tergesa-gesa. Terutama karena Xiao Lang menimbulkan sensasi besar setelah terluka parah oleh pria bertopeng itu. Dan kali ini, itu akan menjadi kontes antara pria bertopeng dan Xiao Yuemei. Qin Yun berdiri di platform kompetisi, melihat ke bawah, dan menemukan banyak wajah yang dikenalnya. Yan Yun, Wei Xuankun, Yuan Yanying, Jiang Lang dengan Sonic Martial Spirit yang legendaris, banyak guru dan murid dari Akademi Seni Bela Diri Hualing ada di sini. Banyak pejabat lama dari Kekaisaran Tianqin juga datang, dan mereka semua datang untuk menyemangati Xiao Yuemei. Adik Xiao Yuemei adalah putri mahkota masa depan Tianqin, jadi mereka harus datang. Ada banyak orang besar berkumpul di tempat kejadian, yang sangat langka. Kompetisi ini benar-benar menarik. Pria bertopeng dari seni bela diri tingkat kelima telah membuat kemajuan besar sepanjang jalan. Para jenius dengan bakat luar biasa semuanya telah dikalahkan olehnya. Bakat Xiao Yuemei jauh lebih tinggi daripada Xiao Lang, dan kekuatannya sendiri juga sangat kuat.
Dia seharusnya bisa mengakhiri kemenangan beruntun pria bertopeng itu. Semangat bela diri Xiao Yuemei sangat misterius, tidak ada yang mengetahuinya, itu pasti sangat kuat, dan dia baru berusia 14 tahun, dan dia memiliki seni bela diri tingkat ke-6. Xiao Yuemei ada di sini. Tiba-tiba ada yang berteriak, dan yang sedang berdiskusi pun langsung terdiam. Mereka melihat sekeliling, dan segera melihat seorang gadis muda berjalan perlahan, mengenakan gaun ketat putih polos dengan topeng abu-abu di wajahnya. 70. Kebanggaan surga. Qin Yun bahkan lebih terkejut. Awalnya, dia akan mengeluarkan palu tempah, tetapi dia melihat bahwa Xiao Yuemei tidak berguna. Pihak lain tidak membutuhkannya, dan dia juga tidak, jadi dia buru-buru menggerakkan tubuhnya untuk menghindari pukulan aneh itu. Meskipun Qin Yun menghindar, lengan kirinya masih digosok oleh tinju aneh itu, dan ada rasa sakit yang membakar. Dia hanya digosok ringan, pakaian di lengannya tercabik-cabik, dan lengan kirinya yang kuat tampaknya memiliki lapisan kulit yang terkelupas, dan itu merah dan berdarah. Yang menakutkan adalah, dari awal hingga akhir, dia tidak merasakan jejak aliran udara. Kekuatan semacam ini benar-benar aneh. Terlebih lagi, kecepatan Xiao Yuemei sangat cepat, dan dia tidak bisa melihat teknik gerakan kungfu ringannya, sepertinya dia hanya berlari dan melompat sesuka hati. Di tempat kejadian, tidak ada yang bisa melihat keterampilan seni bela dirinya, dan generasi yang lebih tua itu juga sangat bingung. Semua orang tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yuemei sama misteriusnya dengan pria bertopeng itu. Qin Yun menghindari pukulan tadi, dan Xiao Yuemei datang dengan cepat lagi. Ketika dia beberapa meter darinya, Void menamparkan telapak tangannya. Yang akan datang. Dia tahu bahwa ini adalah jenis kekuatan aneh lainnya. Kali ini, lawan juga dengan cepat memukul beberapa telapak tangan berturut-turut, dan kekuatan telapak tangan yang tak terlihat datang berguling seperti gelombang besar. Kekuatan Xiao Yuemei masih diam, tapi penuh dengan penindasan. Bahkan jika Qin Yun menggunakan kekuatan mentalnya, dia tidak bisa merasakan nafas kekuatan, dan dia tidak tahu dari mana asalnya, jadi dia tidak bisa menghindar. Dia hanya bisa menyerang dengan tinju acak, menggunakan gaya gemetar dari naga penempa 6 gaya, dan gaya yang sangat kuat, dan secara acak meledakkan kekuatan internal aneh dari depan. Setelah itu, dia melangkah maju lagi, dan dia mulai memukul dengan 10.000 tapal kuda, diikuti oleh ledakan kemarahan, dua gerakan satu demi satu, halus dan cepat, dan kekuatannya juga sangat mengesankan. Kerumunan hendak bertepuk tangan, tetapi dengan lambaian telapak tangan Xiao Yuemei, dia dapat dengan mudah melepaskan kedua gerakan ini. Yang menakutkan adalah dia bahkan memukul Qin Yun dengan kekuatan aneh seperti itu. Qin Yun merasakan sakit dari banyak bagian tubuhnya, dan lebih dari 10 noda darah terpotong di tubuhnya. Dia memandang Xiao Yuemei, menatap mata yang cerah di bawah topeng, dan diam-diam ketakutan kekuatan macam apa ini. Aku sama sekali bukan lawannya. Namun, bahkan jika itu bukan lawan, dia tidak boleh kalah seperti ini. Xiao Yuemei datang seperti angin, hampir di depan Qin Yun dalam sekejap mata. Telapak gioknya mengenai dada Qin Yun, tampaknya tanpa kekuatan apapun, tetapi menjatuhkannya ke tepi panggung kompetisi. Qin Yun berbaring di tanah, memuntahkan banyak darah, dan hatinya sangat ngeri, dan dia diam-diam berkata itu bukan kekuatan dari esensi batin, tetapi kekuatan dari tubuh. Dia tidak mengandalkan kekuatan batinnya, dia bisa begitu kuat hanya dengan mengandalkan kekuatan fisiknya. Bagaimana mungkin? Dia tiba-tiba melihat gerakan samar, dan jatuh dengan keras di tanah. Saya melihat Xiao Yuemei melompat ke bawah, dan setelah kedua kaki di tanah, semua batu bata dalam radius lebih dari 20 meter berubah menjadi potongan-potongan kecil, dan lubang besar penyok. Qin Yun menahan rasa sakit di tubuhnya, bangkit dari tanah, dan melihat lubang tadi, dengan ketakutan dan kepanikan yang tersisa. Bukan hanya dia, semua orang tercengang. Yang Xiyue juga terus mengedipkan mata pada Qin Yun, menyuruhnya turun dengan cepat. Apa yang mengagumkan adalah bahwa dalam kompetisi ini, Qin Yun tidak melihat palu tempa itu. Karena Xiao Yuemei tidak membutuhkannya, jadi dia sendiri tidak membutuhkannya. Ini adalah semangat seni bela diri. Saya tidak berdamai, sekarang saya sangat dekat dengan tempat pertama. Selama saya mengalahkannya, saya bisa mendapatkan rumput Xuanxin, dan setelah mengolah sutra hati,
saya akan segera dapat melangkah ke tingkat ke-6, seni bela diri. Qin Yun memandang Xiao Yuemei yang sedang terbang, dan rasa takut langsung muncul di hatinya, tetapi dalam sekejap, ketakutan ini ditekan oleh keinginannya untuk menang. Ledakan. Dia menghancurkannya dengan kedua tinjunya, dan menggunakan tinjunya sebagai palu untuk melakukan bentuk pertama menempa naga. Begitu petir keluar, bersama dengan kekuatan kejut yang kuat, Xiao Yuemei terguncang lebih dari 10 meter. Mata tak tergoyahkan Xiao Yuemei tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan, seolah-olah dia menemukan kekuatan mengejutkan Qin Yun. Qin Yun mengambil keuntungan dari situasi untuk bergerak maju, langkahnya seperti petir, dan dia meninju lagi. Ini adalah gaya yang menghancurkan. Kekuatan gemuruh yang menggelegar, perkasa dan perkasa, keluar dengan semburan udara. Xiao Yuemei, yang hendak menyerang, didorong mundur lebih dari 10 meter lagi. Selama dia terlempar dari panggung kompetisi, dia akan menang. Pertahanan Xiao Yuemei sangat kuat, dan dia tidak mengalami kerusakan dari combo 6 gaya naga tempah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Qin Yun tiba-tiba menjadi begitu kuat, satu demi satu. Gaya pita. Qin Yun memainkan gaya ketiga berturut-turut. Gaya longsor. Ini adalah gaya keempat menempa naga. Pukulan ini keluar, dan platform seni bela diri bergetar hebat, seolah-olah runtuh. Ini adalah penggunaan kekuatan kejutan oleh Qin Yun untuk ditampilkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Xiao Yuemei terlempar ke belakang lebih dari 30 meter kali ini. Masih ada lebih dari 100 meter. Semua orang dikejutkan oleh kekuatan pria bertopeng, terutama triknya barusan. Qin Yun terengah-engah, dan melukai dirinya sendiri. Meskipun gerakan di balik penempaan naga bentuk ke-6 sangat kuat, mereka juga menghabiskan banyak kekuatan internal. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan kekuatan kejut dengan seluruh kekuatannya. Untuk menang, dia tidak takut untuk mengekspos semangatnya yang mengejutkan. Xiao Yuemei bergegas ke gelombang api, dan tiba-tiba merasakan gelombang energi internal datang ke arahnya. Yang mengejutkannya adalah bahwa kekuatan batin yang begitu kuat sebenarnya dihasilkan oleh seseorang dengan seni bela diri tingkat ke-5. Ledakan. Qin Yun menggunakan tinjunya untuk menyerang gaya jatuh bintang, yang merangsang kekuatan batinnya, seolah-olah 2 bintang jatuh, mengenai Xiao Yuemei dan membuatnya mundur beberapa langkah. Apakah itu berhasil? Lengan Qin Yun sudah sangat kesakitan, dan dia sudah tersungkur di tanah, sementara api masih ada di sekelilingnya. Semua orang tidak bisa melihat Qin Yun dalam nyala api, jadi mereka hanya bisa menunggu apinya menghilang. Api emas ungu yang dilepaskan oleh Xiao Yuemei sangat ganas, membuat Qin Yun merasa panas terik. Qin Yun sendiri juga mengolah api dan memiliki semangat bela diri api ungu emas, sehingga dia bisa menggunakan energi internal api untuk melawan api seperti itu, jika tidak dia akan terbakar menjadi abu. Dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar, dan juga tidak ada orang di luar, karena ada api di sekelilingnya. Lengan Qin Yun sangat sakit, dan dia tidak ingin bergerak, dia hanya ingin duduk di sini dengan tenang dan menunggu hasil akhir. Dengan rengekan, nyala api bergetar hebat lagi. Xiao Yuemei menyerang lagi, yang membuat jantung Qin Yun berdetak kencang. Meskipun serangan tadi sangat kuat, itu tidak merusaknya. Dalam nyala api, Qin Yun menatap gadis berbaju putih yang masuk, dan tercengang saat melihat wajah itu. Topeng di wajah gadis itu hancur. Setelah dia masuk, dia melihat wajah Qin Yun, wajah batu giok itu penuh amarah, dan dia juga terkejut. Bintang jatuh Qin Yun tidak menyakitinya, tetapi menghancurkan topengnya. Itu adalah wajah yang akrab dan cantik baginya. Xiao Yuelan. Wanita ini ternyata adalah Xiao Yuelan. Tapi Qin Yun sangat yakin bahwa Xiao Yuelan tidak terlalu pendek, tetapi sedikit lebih tinggi, dan selain itu, persis sama dengan Xiao Yuelan. Belum lama ini, Xiao Yuelan diam-diam memasuki Akademi Seni Bela Diri Hualing dan bertemu dengannya sekali, jadi dia mengingatnya dengan sangat jelas. Itu kamu. Qin Yun dan Xiao Yuelan berkata serempak. Kamu bukan Xiao Yuemei. Qin Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan terkejut, kamu adalah Xiao Yuelan. Dia tidak mengerti mengapa Xiao Yuelan muncul di sini. Namun, itu bisa menjelaskan mengapa dia mencoba yang terbaik untuk tidak menyakiti pihak lain sedikit pun. Karena Xiao Yuelan, yang bersaing dengannya, adalah seniman bela diri tingkat 8. Kakakku tidak ingin bertarung,
Aku kebetulan melihatnya, jadi aku mempermainkannya. Xiao Yuelan berkata dengan dingin, aku menggunakan teknik pengecilan tulang, jadi aku memiliki bentuk tubuh yang sama dengan kakakku. Sudut mulut Qin Yun sedikit berkedut. Xiao Yuelan, seorang seniman bela diri tingkat 8, bermain untuk saudara perempuannya, dan tidak ada yang tahu bahwa dia mengenakan topeng. Mereka adalah saudara perempuan, dan mereka juga dapat lulus tes darah ketika mereka berkuasa. Oke, kamu menang. Qin Yun menghela nafas tanpa daya. Sekarang dia tahu bahwa lawannya adalah Xiao Yuelan, yang berada di tingkat ke-8 seni bela diri, dia hanya bisa menerima nasibnya. Xiao Yuelan mengeluarkan topeng lain, meletakkannya di wajahnya, dan berkata, lakukan sendiri. Qin Yun merasa bahwa kata-kata ini tidak dapat dijelaskan dan aneh. Dia hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi menemukan bahwa api tiba-tiba menghilang di sekelilingnya. Pada saat ini, semua orang melihat wajah aslinya. Banyak orang yang hadir telah melihatnya, dan ketika mereka melihat wajahnya, mereka semua terkejut. Ini bukankah ini Qin Yun? Ini Qin Yun. Tulong sebenarnya adalah Qin Yun. Bidang seni bela diri Qianlong tiba-tiba mendidih, menggoreng, dan langsung dipenuhi dengan suara-suara terkejut dan berisik, menunjukkan betapa terkejutnya semua orang. Semua orang terkejut. Qin Zhengfeng dan Qin Feng saling memandang dan terkejut. Terutama Qin Feng, pada saat yang sama terkejut, dia sangat cemburu karena dia dikalahkan oleh Qin Yun. Qin Zhengfeng juga mengepalkan tinjunya dengan erat, dia tahu tentang Qin Yun, tetapi dia belum pernah melihat kekuatan Qin Yun dengan matanya sendiri. Sekarang dia telah melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak menyangka bahwa beberapa tahun yang lalu, pangeran terpencil yang dihapuskan dengan 4 pembuluh darah spiritual ternyata adalah pria bertopeng pembunuh naga yang menyebabkan sensasi di seluruh dunia. Kota Kekaisaran. Pria menyebalkan ini lagi. Wei Xuankun mengutuk dengan suara rendah. Putri Yue Mei, bunuh dia dengan cepat. Yan Yun berteriak dengan kebencian, jangan beri dia kesempatan untuk mengakui kekalahan. Singkirkan dia. Qin Tianyi juga bergegas ke sisi panggung kompetisi dan berteriak orang ini melukai Xiao Lang dengan serius, dan dengan cepat membalaskan dendam saudara kekaisaranmu. Yue Mei, singkirkan dia dengan cepat, orang ini memupuk keterampilan sihir, tetapi dia adalah momok. Qin Feng berteriak selain itu, dia dulu tunangan saudara perempuanmu, jika kamu tidak membunuhnya, dia akan menjadi saudara perempuanmu. Hidup, Noda. Banyak murid terkenal, yang sudah sangat cemburu pada Qin Yun, sekarang berteriak keras untuk menjilat Tian Xiao dan Tian Qin, meminta Xiao Yuemei untuk membunuh Qin Yun dengan cepat. Qin Yun duduk botak di tanah, kulit di lengannya retak dan jatuh ke tanah, tidak terluka parah. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia bahkan tidak bisa berbicara, dan sedang menunggu serangan Xiao Yuelan berikutnya. Para senior itu sangat terkejut. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Qin Yun memiliki kekuatan seperti itu. Terutama jimat kulit binatang yang dikeluarkannya dalam kompetisi dengan Xiao Lang sebelumnya pasti telah disempurnakan oleh dirinya sendiri. Juga, serangkaian teknik palu itu juga tak terduga, dan itu bisa mengalahkan Xiao Lang. Undangan. Peringkat klub seni bela diri Qianlong telah mengalami perubahan besar. Banyak orang menantikannya, menunggu Xiao Yuemei untuk menantang Qin Yun, yang nomor 1. Mereka semua berpikir bahwa dia mungkin berada di bawah tekanan keluarga kekaisaran Tian Xiao atau Akademi Xuanwu untuk menantang Qin Yun dan mendapatkan kembali tempat pertama. Cedera Qin Yun terutama berasal dari lengannya, karena kekuatan batin yang dihasilkan oleh pose bintang jatuh membuat lengannya tak tertahankan, menyebabkan otot-ototnya robek. Untungnya, fisiknya sangat kuat, dan dia menerima perawatan tepat waktu di periode selanjutnya, dan cederanya juga telah stabil. Kali ini keberuntungan. Jika Xiao Yuemei adalah tipe wanita dengan hati yang kejam, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Yang Xiyue dengan hati-hati membungkus lengan Qin Yun dengan kain kasa, yang berisi ramuan tumbuk. Qin Yun telah berjanji pada Xiao Yuelan sebelumnya bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa tentang penggantinya, jadi dia tidak memberitahu Yang Xiyue kisah di dalamnya. Yang Xiyue memandang Qin Yun yang linglung, dan tersenyum manis. Apa yang kamu pikirkan? Kamu sangat populer di kalangan gadis. Sekarang ada Qi Meilian dan Meng Feiling sebelumnya, dan sekarang ada Xiao Yuemei yang lain. Qin Yun tersenyum canggung, dan berkata,
Guru, aku hanya menganggap Xiao Meilian sebagai saudara perempuanku, dan kakak senior Meng adalah temanku, dan tidak ada apa-apa di antara kita. Adapun Xiao Yuemei aku tidak tahu apa yang terjadi, hal. Dong dong dong. Ada ketukan di pintu di luar, dan Duan Gan terdengar berteriak pelan, Qin Yun, seseorang ingin bertemu denganmu. Yang Xiyue segera pergi untuk membuka pintu. Mau tak mau dia terkejut. Selain Duan Gan, ada seorang wanita berpakaian putih mengenakan topeng. Itu adalah Xiao Yuelan yang menyamar sebagai saudara perempuannya. Maaf, kata Duan Gan dan pergi. Silakan masuk, Yang Xiyue berkata dengan lembut kepada wanita bertopeng itu. Xiao Yuelan melepas topengnya begitu dia memasuki pintu, memperlihatkan wajahnya yang dingin dan arogan. Ketika Yang Xiyue melihatnya, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Xiao Yuelan datang ke sisi Qin Yun, melihat lengannya, dan berkata dengan dingin, itu tidak dihapuskan. Qin Yun menatap mata Xiao Yuelan dan menggelengkan kepalanya. Xiao Yuelan mendengus dingin dan berkata, bahkan jika itu dihapuskan, itu tidak ada hubungannya denganku. Ini memang disebabkan oleh Qin Yun sendiri. Xiao Yuelan duduk di kursi, mengangkat kakinya tinggi-tinggi, dan menatap Qin Yun dengan sepasang mata indah yang sedingin es. Qin Yun sedikit tidak nyaman, matanya mengelak, dan dia bertanya dengan suara rendah, apakah kamu tidak akan disalahkan karena memberiku tempat pertama dalam daftar Qianlong? Ini urusanku, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Xiao Yuelan memandang Yang Xiyue dan bertanya dengan dingin, apakah kamu tahu tentang jiwa bela dirinya? Yang Xiyue duduk, memikirkannya, dan berkata, apakah ini tentang seni bela diri yang mengejutkan? Saya tahu. Setelah Xiao Yuelan mendengar ini, dia mengenakan topengnya, berdiri, berbalik dan berjalan menuju pintu, dengan punggung menghadap Qin Yun, dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa lagi yang tahu tentang ini? Xiao Lang. Qin Yun berkata, ketika aku berkompetisi dengannya, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya. Xiao Yuelan berjalan ke pintu, nada suaranya menjadi rendah, dan dia tampaknya dengan sungguh-sungguh memberitahu Qin Yun kamu harus menolak undangan Akademi Tian Xuanwu. Jika kamu ingin memasuki Akademi Xuanwu, pilihlah Akademi Xing Xuanwu. Dia berhenti sejenak, lalu menambahkan juga, lain kali Anda mengekspos roh yang mengejutkan itu, jangan biarkan hidup-hidup. Saya akan melihat apakah saya dapat membantu Anda memecahkan Xiao Lang. Bagaimanapun, dia juga dihapuskan. Setelah berbicara, dia membuka pintu dan pergi. Qin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, lalu menatap Yang Xiyue, hanya untuk melihatnya sedikit menundukkan kepalanya, alisnya berkerut, memikirkan sesuatu. Dia sepertinya membantumu, kata Yang Xiyue. Qin Yun juga bisa merasakannya, tapi dia tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan daftar Qianlong akhirnya ditutup. Selama periode ini, Meng Feiling mengunjungi Qin Yun beberapa kali. Cedera Qi Meilian juga pulih, dan dia mengucapkan selamat tinggal pada Qin Yun dengan sangat enggan, dan menginjakkan kaki di jalan menuju Akademi Xing Xuanwu bersama gurunya. Karena Xiao Yuelan berada di tempat kedua, tidak ada yang bisa melewati levelnya, jadi Qin Yun mengambil tempat pertama. Mereka yang masuk 10 besar akan menerima hadiah di panggung kompetisi utama Qianlong Wuchang. Orang-orang di luar lapangan semua iri pada Qin Yun, yang dapat menyingkat sutra hati dengan rumput Xuanxin. Karena menurut legenda, rumput Xuanxin dapat memadatkan meridian jantung yang sangat istimewa dan kuat, yang akan sangat berguna di masa depan. Qin Yun mengambil kotak giok kecil yang diserahkan oleh Duan Qian, membukanya dan melihatnya, di dalamnya, ada rumput kecil seperti kristal putih, memancarkan cahaya kristal. Yang lain juga memiliki hadiah, hanya pil dan koin kristal. Qin Yun memandang Xiao Yuelan yang mengenakan topeng di sampingnya, dia masih dingin dan membunuh. Dia tiba-tiba merasa bahwa dengan karakter Xiao Yuelan, tidak akan mudah untuk setuju menikahi Qin Zhengfeng. Namun, Xiao Yuelan telah memutuskan untuk bertunangan dengan Qin Zhengfeng. Ketika dia memikirkan hal ini, hatinya entah kenapa tersumbat. Palu Raja Roh Raksasa. Melihat keraguan-raguan Qin Yun, Liu Ning tersenyum dan berkata, gurumu, Yang Xiyue, berasal dari Akademi Seni Bela Diri Tianxuan. Dia bisa sangat luar biasa, dan kultivasi Akademi Seni Bela Diri kita adalah suatu keharusan. Yang Xiyue, kamu bujuk dia.
Yang Si Yue tampak tidak senang, wajahnya tenggelam, dan dia berkata dengan dingin pilihannya ada di tangannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Jawabannya membuat wajah setengah baya Liu Ning sedikit berubah, dan ada sedikit kekejaman di mata mereka. Setelah Qin Yun melihatnya, dia diam-diam terkejut, dan dia bahkan lebih bertekad untuk tidak pergi ke Akademi Tian Xuanwu. Saya pikir itu bagus untuk berada di aula tanda aneh. Qin Yun pindah dari aula tanda aneh, dan juga memberitahu Liu Ning bahwa ada aula tanda aneh yang melindunginya. Liu Ning tersenyum, senyumnya agak kaku, matanya tidak benar, dan nadanya menjadi jauh lebih dingin, dan berkata jika ini masalahnya, maka kami akan menghormati pilihanmu. Dia memandang Qin Feng dan yang lainnya, dan berkata kepada Qin Yun, Xuan Xinchao sangat penting bagi para siswa Akademi Wu Yuan. Saya ingin tahu apakah Anda akan memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan kembali Xuan Xinchao. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Sama seperti Qin Yun ingin menolak, Liu Ning berkata lebih dulu yah, kamu akan bersaing dengan Qi Sui, Qin Feng, dan Ye Chenlei. Kamu tidak diizinkan menggunakan senjata dan jimat saat bertarung tiga. Jika kamu kalah, kamu akan berikan Xuan Xinchao kepadaku. Jika kamu menang, aku akan memberimu cetak biru palu Raja Roh Raksasa, kamu akan menjadi guru pola aneh di masa depan, dan palu Raja Roh Raksasa adalah alat spiritual tingkat raja. Artefak Roh Wang Pin. Meski hanya sebuah gambar, itu sangat berharga dan bisa dikatakan tak ternilai. Alat roh dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi, yang umum. Namun, ada sangat sedikit nilai tertinggi dan nilai raja, dan cetak biru diperlukan untuk memperbaikinya. Palu Raja Juling adalah harta dari Akademi Seni Bela Diri Tian Xuan kami. Liu Ning tersenyum jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan kepada Kepala Duan Gan, dia pasti sangat menginginkannya. Qin Yun juga telah belajar tentang palu Raja Roh Raksasa dari buku, dan dia secara alami tahu seberapa kuat palu ini. Jika dia ingin memperbaiki artefak roh kelas raja di masa depan, dia harus mendapatkan cetak biru ini. Selain itu, dia membenci Qi Sui dan Qin Feng, terutama Qi Sui, dan dia pasti akan menemukan cara untuk membalas Qi Meilian di masa depan, dia harus menyingkirkannya. Adapun Qin Feng, dia pasti akan menjadi orang kepercayaan Qin Zhengfeng dan harus disingkirkan. Qin Yun melirik Xiao Yuelan, dan ketika dia bersentuhan dengan matanya, dia terkejut dengan sia-sia, dan mata itu penuh dengan niat bertarung yang kuat. Perang. Suara kental Xiao Yuelan tiba-tiba datang, dan hanya Qin Yun yang bisa mendengarnya. Setelah dia mendengar kata itu, dia menarik napas dalam-dalam. Jika dia kalah, rumput Xuanxin harus diberikan kepada orang lain sebelum dipanaskan, jadi dia harus berpikir dengan hati-hati. Oke, Qin Yun mengepalkan tinjunya dan berteriak. Pada akhirnya, dia masih memutuskan untuk menghadapi Qin Feng dan ketiganya. Melihat Qin Yun setuju, para penonton langsung gempar. Semua orang selalu merasa sedikit menyesal, karena Qin Feng dan yang lainnya tidak menghadapi Qin Yun setelah pulih dari beberapa cedera. Pada saat ini, mereka bertiga mengalahkan Qin Yun, yang segera membuat orang yang suka menonton kegembiraan mendidih. Yang Si Yue tidak menghentikannya, yang menunjukkan bahwa dia percaya pada kekuatan Qin Yun. Faktanya, meskipun Qin Feng, Qi Sui, dan Ye Chenlei tampak baik-baik saja, bagaimana bisa begitu mudah untuk pulih dari cedera serius, itu pasti memiliki dampak. Qin Yun hanya pada seni bela diri tingkat kelima, tetapi dengan roh bela diri api ungu emas, kekuatan internalnya dapat dibandingkan dengan seni bela diri tingkat keenam. Selain itu, ia memiliki pemahaman seni bela diri yang sangat baik, dan dia dapat memaksimalkan kekuatan-kekuatan internal. Namun, di mata banyak orang, dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan tiga seni bela diri yang sangat kuat dari tingkat keenam. Faktanya, titik terkuat Qin Yun bukanlah seni bela diri ganda, tetapi energi batin dan energi batin yang dibudidayakan dengan menyerap energi spiritual Jiu Yang. Qin Yun bertarung tiga, dan dia memiliki seni bela diri 5 tingkat, dan pergi untuk melawan tiga seni bela diri 6 tingkat. Jika itu normal, semua orang pasti berpikir bahwa seni bela diri lapis kelima akan kalah. Tapi sekarang, banyak orang tidak berani mengatakan bahwa Qin Yun akan kalah, karena semua orang telah melihat kekuatannya di panggung seni bela diri sebelumnya. Kecuali 4 kontestan, semua orang turun dari panggung kontes. Mereka berempat,
Qin Yun, berdiri di 4 titik, terpisah 10 meter. Mata Kisue penuh dengan kebencian, dan dia mencibir Qin Yun, apakah Anda memiliki hubungan yang baik dengan gadis ini Kim Mei Lian? Dia selalu berbicara tentang Anda sayang sekali, bahkan jika dia diturunkan menjadi orang biasa, dia masih ingin di bawah pengaturan keluarga kerajaan Tianqi kami telah menikahinya dengan Qin Feng sebagai selir. Setelah Qin Feng mendengar ini, dia tersenyum bangga. Qin Yun, aku akan menjaga adik perempuanmu, hahaha. Tinju Qin Yun mengepal, giginya mengatuk marah, dan niat membunuhnya meledak. Melihat Qin Yun sangat marah, Kisue tersenyum bangga dan berkata, ketika Kim Mei Lian mengetahui bahwa Anda dihapuskan, dia menangis sangat sedih selama lebih dari sebulan. Dia menikahi Qin Feng, dan Anda juga sebuah keluarga. Itu semua diusulkan oleh saya kepada ayah kerajaan, Anda harus berterima kasih kepada saya. Qin Feng juga menyeringai lagi dan lagi. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengejar Xiao Yuemei, tapi dia bisa mendapatkan Kim Mei Lian dan merangsang Qin Yun dengan ganas. Ini juga hal yang sangat membahagiakan. Kisue telah dikalahkan oleh Qin Yun sebelumnya, dan dia memiliki dendam di hatinya. Selain itu, hubungan Kim Mei Lian dengan Qin Yun sangat baik, dia bahkan lebih cemburu. Melihat Qin Yun marah saat ini, dia merasa jauh lebih nyaman di hatinya. Kompetisi dimulai. Liu Ning tersenyum sedikit, dan marah sebelum kompetisi, yang merupakan hal yang tabu. Namun, dia segera berhenti tertawa. Rumput hati misterius. Tubuh Qin Feng dan Kisue terbenam dalam lava dan meleleh, dan semua orang terkejut melihatnya. Liu Ning, yang dihentikan oleh Yang Xiyue, juga tercengang. 2 siswa berprestasi meninggal di depan matanya. Salah satunya adalah Putri Tianqi dan yang lainnya adalah Pangeran Tianqin. Para pejabat veteran Kekaisaran Tianqin semuanya berduka setelah terkejut. Qin Feng, pangeran kedua, memiliki bakat seni bela diri yang tinggi dan masih sangat muda, jadi dia mati seperti ini. Qin Feng adalah orang yang sangat dihargai ratu. Dia bisa menjadi tangan kanan Pangeran Qin Zhengfeng di masa depan, tapi sekarang dia dibunuh oleh Qin Yun. Para pejabat lama tidak bisa berkata apa-apa, karena Yang Xiyue dan Duan Gan sama-sama melindungi Qin Yun, dan tak satu pun dari mereka bisa mengalahkan mereka. Qin Yun memukul 3, dan kontes berakhir dalam hitungan detik. Kekuatannya yang menakutkan sekali lagi mengejutkan penonton. Di bidang seni bela diri Qianlong, setelah terdiam sebentar, seruan bergulir tiba-tiba meledak. Hanya Ye Chenlei yang masih hidup, tetapi dia juga dihapuskan. Kemarahan utama Qin Yun menghantam Kisue dan Qin Feng. Karena mereka berdua, mereka mengatakan bagaimana menargetkan Kim Mei Lian, yang membuat Qin Yun sangat marah dan membunuh. Qin Yun tampak tenang, berjalan ke tepi platform kompetisi, menatap Liu Ning dengan rendah hati, dan berkata dengan dingin, saya menang, sesuai dengan perjanjian sebelumnya, Anda akan memberi saya cetak biru palu Raja Roh Raksasa. Yang Xiyue juga berkata dengan suara mengancam, cepat dan keluarkan cetak birunya. Liu Ning dan guru lainnya belum menanggapi. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Qin Yun bisa mengalahkan Kisue dan mereka bertiga. Sekarang, Qin Yun tidak hanya mengalahkan ketiganya, tetapi juga mengalahkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Qin Feng dan Kisue mati tanpa seluruh tubuh, berubah menjadi genangan lava. Kekuatan roh bela diri api Zijin sangat menakutkan, dan api yang dilepaskan benar-benar dapat melelehkan batu. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan mempercayainya. Liu Ning mengertakkan gigi, dia tidak ingin menyerahkan gambarnya, tetapi setelah merasakan momentum menakutkan Yang Xiyue, dia harus mengeluarkan selembar kertas dan menyerahkannya. Qin Yun mengambil selembar kertas, membukanya, tetapi tidak dapat memahaminya, lalu menyerahkannya kepada Duan Gan di sebelahnya, dan bertanya, bos, tolong bantu saya, apakah ini benar? Setelah Duan Gan mengambilnya, dia mengerutkan kening. Liu Ning dan yang lainnya sangat gelisah, dan buru-buru berteriak, Qin Yun, ini adalah rahasia Akademi Tian Xuanwu kami. Saya harap Anda dapat merahasiakannya dan tidak menyebarkannya. Qin Yun mencibir, ini urusanku, itu tidak ada hubungannya denganmu, dan kami belum membuat kesepakatan sebelumnya. Dia tidak terlalu menyukai Liu Ning, dia berpikir bahwa Kisue dan Qin Feng, yang bisa mengatakan kata-kata berbahaya Kim Mei Lian, pasti ada hubungannya dengan Liu Ning. Wajah Liu Ning berubah, dan kilatan kemarahan melintas di matanya.
Itu benar. Duan Gan mengembalikan cetak biru itu ke Qin Yun. Qin Yun menyingkirkan cetak biru, lalu berjalan keluar dari panggung kompetisi dan datang ke sisi Yang Siyue. Dia memandang Xiao Yuelan yang tidak jauh, dan di mata sedingin es di bawah topeng, masih dingin dan kejam. Ketika Xiao Yuelan menemukan tampilan Qin Yun, dia buru-buru berbalik dan meninggalkan lapangan seni bela diri Qianlong. Klub seni bela diri Qianlong juga berakhir di sini. Qin Yun dan Yang Siyue meninggalkan kota kekaisaran bersama-sama dan kembali ke Akademi Seni Bela Diri Hualing. Dalam pertemuan seni bela diri ini, beberapa jenius dihapuskan, yang semuanya berasal dari 3 kerajaan. Akibatnya, Qin Yun juga memalsukan kebencian dengan keluarga kerajaan dari 3 kerajaan. Secara khusus, Xiao Lang dari Kekaisaran Tian Xiao terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Selain itu, singa salju yang terbunuh dibawa pergi oleh Qin Yun, dan kerugiannya sangat berat. Setelah konferensi seni bela diri Qianlong, Qin Yun menjadi terkenal. Pangeran yang dulunya murung sekarang benar-benar bangkit. Pengkhianat Kekaisaran Tianqin semua khawatir saat ini, jika Qin Yun tidak mati, mereka tidak akan damai selama sehari. Para siswa baru dan lama di Akademi Seni Bela Diri Hualing penuh dengan kecemburuan ketika mereka melihat Qin Yun kembali. Seorang mahasiswa baru memiliki prestasi seperti itu. Jika bukan karena permusuhan dengan ratu, dia pasti akan sangat populer. Hualing Wuyuan, sebuah rumah kecil di hutan bambu di sebelah danau. Di aula rumah kecil, Yang Siyue menyaksikan Qin Yun mengeluarkan Profound Heart Grace dan menghela nafas. Mereka akhirnya membudidayakan Profound Heart Grace, yang sangat penting bagi mereka yang belum sepenuhnya membentuk Heart Sutra. Setelah memakannya, mereka bisa mengolah sutra hati yang sangat perkasa. 75. Ramalan Bela Diri Bintang. Kediaman Ding Tianchun juga berada di sebelah danau, sekitar 1000 meter dari hutan bambu. Qin Yun segera datang ke pintu sebuah rumah, tetapi dihentikan oleh beberapa pria paruh baya dan tidak bisa masuk. Yang Siyue bergegas keluar dan membawanya masuk. Qin Yun memasuki ruangan dan melihat Din Zhang dalam jubah putih berjalan mondar-mandir di aula dengan ekspresi serius. Jadi dia buru-buru bertanya, "Presiden, ada apa dengan Guru Ding?" Yang Siyue berkata, "Tuan Ding diracuni. Saya bergabung dengan dekan untuk menekan racun itu." Din Zhang mengerutkan kening dan berbisik dengan marah, Tuan Ding adalah orang yang sederhana dan jujur, dengan rasa tanggung jawab yang kuat, dan dia tidak memiliki banyak permusuhan dengan orang lain. Siapa yang menghasilkan begitu banyak uang untuk menyakitinya? Qin Yun segera memikirkan satu orang, yaitu Tuan Wei. Yang Siyue juga tahu tentang ini, jadi dia juga memikirkan Tuan Wei seperti Qin Yun. Racun di Guru Ding sangat langka. Racun jenis ini sangat berharga dan tidak mudah dibeli. Din Zhang mengatakan ini, bahkan lebih marah, dengan urat biru di dahinya, berkata, "Saya harus mencari tahu siapa yang memberikannya." Tangan, gunakan racun semacam ini pada anak-anak. Anak-anak, Qin Yun tertegun dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah anak Tuan Ding yang awalnya diracuni. Setelah Tuan Ding tahu, dia memasukkan racun ke dalam tubuhnya tepat waktu untuk menyelamatkan nyawa anak itu. Racun anak itu belum sepenuhnya dihilangkan, dan dia masih diracuni sekarang. Jika kamu tidak melakukan detoksifikasi dengan cepat, benar ayah dan anak mereka akan memiliki pengaruh besar di masa depan. Yang Siyue juga berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Untuk memulai dengan seorang anak, ini benar-benar tidak masuk akal. Dalam hati Qin Yun, gelombang kemarahan naik. Ramuan obat untuk detoksifikasi disebut buah tidak berwarna. Itu ada di pegunungan Yunlong, tetapi sangat jarang. Saya telah mengirim seseorang untuk mencarinya. Din Zhang berkata, selama waktu ini, saya akan mengawasi ayah mereka dan anakku dan gunakan kekuatan internalku untuk membantu mereka menekan mereka. Toksisitas. Qin Yun khawatir dan berkata, "Saya ingin pergi ke pegunungan Yunlong untuk menemukan bahan obat." Setelah mendengar ini, Yang Siyue buru-buru berkata, "Tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk masuk sendiri. Aku akan pergi bersamamu sebagai pengalaman." "Baiklah." Dekan Zhang mengangguk, "Belum terlambat, ayo pergi sekarang. Lebih banyak orang akan menemukan buah yang tidak berwarna lebih cepat." Setelah kesepakatan, Yang Siyue dan Qin Yun segera kembali dan mengenakan pakaian kasual mereka dan menuju ke pegunungan Yunlong. Di tepi sungai Yunlong, Yang Siyue dan Qin Yun berlari dengan kecepatan tinggi.
Mereka semua mengenakan celana ketat hitam dan wajah mereka berat. Ini adalah kedua kalinya Qin Yun memasuki pegunungan Yunlong. Guru, Tuan Wei pasti telah melakukan ini. Qin Yun sangat yakin dan berkata dengan suara rendah, orang ini adalah pria di permukaan, tetapi dia adalah orang yang benar-benar tercela. Yang Si Yue berkata dengan dingin, saya tahu, saya akan membicarakannya ketika Guru Ding bangun. Jika itu yang dilakukan orang ini, saya pasti akan memintanya untuk menyelesaikan akun. Di pegunungan Yunlong, ada hutan di mana-mana. Cabang-cabang kuno yang menjulang subur dan rimbun, dan hutannya teduh dan nyaman. Dari waktu ke waktu, akan ada beberapa serangga dan racun beracun, atau akan ada semburan auman binatang, yang lebih menakutkan. Qin Yun dan Yang Si Yue terbang di hutan, dan mereka terbiasa dengan kegelapan hutan. Tiba-tiba, mereka menemukan bahwa cahaya bersinar melalui celah di cabang dan daun berubah menjadi biru. Kemudian panas gerah ditekan dari udara. Mereka berdua segera berhenti. Qin Yun menatap ke langit dan menemukan bahwa ada cahaya biru yang kuat di celah antara cabang dan daun, dan berkata dengan terkejut apa yang terjadi. Yang Si Yue melompat dan melompat ke atas pohon dalam beberapa detik. Qin Yun buru-buru memanjat, dan setelah merobek cabang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana. Bola cahaya biru besar muncul di udara, perlahan-lahan jatuh, dan targetnya ada di pegunungan Yunlong. Tua Guru, apa ini? Qin Yun bertanya dengan heran, panasnya semakin kuat. Wajah Yang Si Yue serius, dia tidak berbicara, tetapi melihat bola cahaya biru yang jatuh. Setelah menunggu beberapa saat, dia melihat bahwa arah bola cahaya jatuh, bukan di pihak mereka. Sebelum dia berbicara, ini adalah ramalan Xingwu. Dahulu kala, ada ramalan bahwa akan ada Wuang. Istana Xing jatuh ke pegunungan Yunlong. Batu jiwa terbang. Melihat Din Zhang bisa terbang dengan cepat, Qin Yun diam-diam iri karena bisa terbang di udara. Dia bertanya kepada Yang Si Yue, Guru, seberapa kuat Raja Wu? Di atas alam marsial Dao adalah alam marsial Dao. Anda sudah tahu ini, Din Zhang sekarang di alam marsial Dao, dan saya selalu ingin melangkah ke alam marsial Dao. Saya tidak tahu kapan saya akan bisa untuk menerobos. Yang Si Yue tiba-tiba menghela nafas pelan dan melanjutkan, dan di atas alam bela diri Dao, ada alam bela diri roh, alam Xuan Wu, dan alam raja bela diri. Dia melihat wajah Qin Yun penuh kejutan, matanya penuh kerinduan, dia tersenyum sedikit, dan berkata, sekarang kamu tahu betapa kuatnya Raja Wu. Ini adalah eksistensi yang dekat dengan peri. Qin Yun menarik napas dalam-dalam dan berseru, ketika Anda mencapai ranah ini, kekuatannya benar-benar menakutkan. Ledakan. Suara teredam lain datang, mengganggu lamunan Qin Yun. Wajah Yang Si Yue bermartabat, dia melihat ke arah suara itu, dan buru-buru berkata, ayo, mari kita pergi dan melihat. Qin Yun mengikuti di belakang Yang Si Yue, dengan 1000 pikiran, dia sekarang dapat memastikan bahwa benar-benar ada dunia seni bela diri yang lebih luas dan lebih kuat di sisi lain pegunungan Yunlong. Jika Anda ingin memiliki kekuatan yang lebih kuat, Anda harus pergi ke dunia di mana seni bela diri kuat, jika tidak, Anda akan terjebak dalam seni bela diri tingkat ke-9 dan sulit untuk ditembus. Qin Yun dan Yang Si Yue mendaki beberapa gunung tinggi, dan akhirnya sampai di hutan di sebelah gunung raksasa. Mereka tidak terus mendaki gunung. Karena panas di balik gunung ini mengerikan. Kami sangat dekat dengan tempat kami jatuh, tapi sekarang kami bisa lewat. Yang Si Yue juga mengkhawatirkan Qin Yun, jadi dia tetap bersamanya. Mereka hanya bisa menunggu sekarang untuk melihat apakah panasnya akan turun. Setelah menunggu lebih dari 1 hari, panas mulai melemah. Seseorang akan datang, ayo bersembunyi dulu. Yang Si Yue menghela nafas, buru-buru menarik Qin Yun dan melompat ke atas pohon besar. Tak lama, sekelompok orang datang dari hutan di bawah. Di antara mereka adalah Master Wei dan Wei Xuankun, serta Yan Yun dan siswa dan guru lain dari Akademi Hualing Wu. Ada juga beberapa pejabat lama di Kekaisaran Tianqin yang memiliki hubungan baik dengan Tuan Wei. Pergerakan di pegunungan Yunlong begitu hebat sehingga bisa dikatakan telah mengganggu setengah dari Kekaisaran Tianqin. Orang-orang dari 2 kerajaan lainnya juga datang. Ini berada dalam wilayah Tianqin kita, dan orang-orang dari Tianxiao dan Tianqi juga datang untuk ikut bersenang-senang. Jenderal Yuan mendengus dingin, saya ingin pergi bersama kami. Istana Raja Wu Xing telah jatuh.
Jika kamu bisa memasukinya, kamu pasti akan mendapatkan warisan Raja Wu, dan mungkin akan ada banyak seni bela diri yang berharga. Para patriark Kekaisaran Tianqin semuanya sangat tidak puas, dan mereka juga menunggu panas dari gunung raksasa melemah. Setelah menunggu beberapa jam, ada ledakan tumpul di udara, yang mengguncang pohon-pohon di pegunungan dan hutan, dan ranting-ranting serta dedaunan menari dengan liar. Gerakan ini sangat menakutkan, seperti tanah longsor. Sepertinya ada sesuatu yang pecah barusan, ayo kita berpencar untuk menemukannya. Teriak Tuan Wei dengan keras. Ini sudah sore dan agak gelap. Qin Yun dan Yang Xiyue berada di atas pohon, dan mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada banyak cahaya biru yang keluar dari langit, seperti bintang jatuh. Semua orang segera bubar dan mengejar meteor biru yang terciprat. Di antara mereka, hanya ada satu Yan Guogong yang memiliki seni bela diri tingkat ke-9. Dia adalah satu-satunya yang tidak mengejar meteor biru, tetapi menunggu dengan sabar di sini. Dia ingin mendaki gunung lebih cepat untuk melihat Wu Wangxing yang legendaris. Istana. Yang Xiyue meraih Qin Yun, melakukan teknik gerakan cahaya yang luar biasa, menginjak cabang dan daun di atas pohon besar, dan mengejar salah satu meteor biru. Qin Yun diam-diam berseru di dalam hatinya, ini adalah seni bela diri tingkat ke-9. Dengan seseorang, dia bisa melompat di atas daun, yang hampir seperti terbang di langit. Yang Xiyue menatap awan cahaya biru, tubuhnya seringan asap, terbang di atas dedaunan. Guru, apa yang akan jatuh? Tanya Qin Yun. Saya tidak tahu. Ledakan barusan seharusnya ledakan bintang. Bintangnya tidak kecil, itu harus seperti biji, dan itu akan sangat membantu pemurnian Anda, tebak Yang Xiyue. Setelah beberapa saat, meteor biru yang mereka kejar akhirnya mendarat di tanah. Yang Xiyue mempercepat kecepatannya, terbang bersama Qin Yun, dan melepaskan perisai internal untuk menahan gelombang panas ketika meteor itu jatuh. Setelah meteor biru jatuh, pohon-pohon sekitar 100 meter hancur, membakar api biru besar. Yang Xiyue membawanya ke api biru, dan langsung pergi ke tengah, hanya untuk melihat cahaya ungu emas di sana. Apa itu? Suara Qin Yun bersemangat, apa yang tersisa dalam ledakan hebat seperti itu pasti tidak biasa. Qin Yun belum pernah melihat Chong Ling Yu, tetapi pernah mendengarnya. Ini adalah biji yang sangat berharga. Dikatakan bahwa giok roh seukuran ibu jari secara bertahap akan bertambah berat selama dipanaskan terus-menerus, dan beratnya bisa puluhan kilogram. Semakin tinggi kualitas nyala api yang dipanaskan, semakin berat dan kaku Chongling Jade. Segera, Yang Xiyue juga menemukan sepotong batu giok spiritual yang berat, yang digunakan untuk pemurnian, jadi dia memberikannya kepada Qin Yun. Batu hitam ini telah benar-benar hancur oleh mereka, dan total 3 batu giok spiritual berat telah ditemukan. Ini adalah batu berikutnya. Qin Yun memandang batu lainnya dan berkata sambil tersenyum, penuh antisipasi, dia mengambil palu tempa dan memukulnya, itu hancur dengan satu pukulan, dan kemudian 2 lampu merah meledak. Pada saat ini, Qin Yun dan Yang Xiyue sama-sama merasakan aura menakutkan datang, dan bumi bergetar. Gelombang energi internal yang kuat melonjak. Wajah Yang Xiyue berubah, dan dia dengan cepat bergegas menuju Qin Yun, melemparkannya ke kejauhan. Ini Tuan Wei. Qin Yun sangat marah di dalam hatinya. Tuan Wei dan yang lainnya datang ke sini dan menyerang mereka. Dapat dilihat bahwa 2 lampu merah yang berkedip dari batu pastilah hal yang sangat berharga. Setelah Yang Xiyue bangun, dia segera terbang menuju Tuan Wei. Qin Yun buru-buru bergegas ke 2 biji merah. Wei Xuankun, Yan Yun, dan sejumlah remaja juga bergegas, mengirimkan gelombang energi internal ke Qin Yun. Qin Yun harus mundur dan menghindar, jika dia dipukul, dia akan cacat jika dia tidak mati. Haha, batu yang sangat halus. Sungguh potongan yang besar. Wei Xuankun mengambil batu persegi yang bersinar merah dan tertawa. Aku juga mendapatkannya. Pria muda di sebelahnya juga tersenyum bangga. Dia adalah pangeran ketiga dari Kekaisaran Tianqi, dan dia diikuti oleh beberapa pria tua yang kuat. Di antara kelompok orang ini, yang terkuat adalah Jenderal Yuan, yang memiliki seni bela diri tingkat ke-7. Yang Xiyue tidak ada di sini, Qin Yun tidak berani maju sama sekali, dia hanya bisa menggertakkan giginya, mengepalkan tinjunya, dan melihat mereka merenggut kedua batu halus itu. Terutama Wei Xuankun dan Yan Yun sangat bersemangat,
karena mereka mencuri barang-barang Qin Yun, yang masih merupakan batu etiril yang sangat berharga. Mereka semua sangat gembira ketika melihat wajah Qin Yun yang penuh amarah. Kakak Kun, Qin Yun sendirian sekarang, haruskah kita, bisik Yan Yun, wajahnya yang cantik penuh kekejaman. Qin Yun memiliki banyak hal baik di tubuhnya, termasuk cetak biru palu Raja Roh Raksasa dan alat roh penyimpanan. Ini adalah godaan besar bagi banyak orang, dan itu pasti akan membuat mereka ingin merebut. Qin Yun melihat bahwa wajah kelompok Wei Xuankun penuh dengan keserakahan dan kekejaman, mengatupkan giginya erat-erat. Pada saat ini, teriakan mendesak guru Wei datang dari kejauhan, kalian semua keluar. Wei Xuankun dan yang lainnya tiba-tiba teringat bahwa Yang Xiyue memiliki roh bela diri bulan yang sangat menakutkan yang kekuatannya tak terduga. Mereka mencuri batu halus, dan Yang Xiyue telah melihatnya. Jika dia melakukan sesuatu pada Qin Yun lagi, selama dia masih hidup, dia pasti akan membalas dendam pada mereka dengan cara apapun. Wei Xuankun dan yang lainnya melarikan diri, dan pergi dengan dua cara dengan pangeran ketiga Tianqi. Setelah Qin Yun menunggu mereka pergi, dia melihat Yang Xiyue, dia masih bertarung dengan Tuan Wei. Master Wei adalah seniman tato yang aneh, dan dia memiliki banyak alat spiritual dan jimat di tubuhnya, dan itu tidak mudah untuk ditangani. Wei Xuankun, tunggu aku harus mendapatkannya kembali. Qin Yun berlari keluar dari lubang besar, mengejar ke arah yang dievakuasi Wei Xuankun dan yang lainnya, mencari jejak yang mereka tinggalkan di sepanjang jalan. Batu etiril adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan alat roh penyimpanan ruang. Ini sangat jarang. Cukup tambahkan sedikit dan bekerja sama dengan pola roh ruang untuk memperbaiki alat roh penyimpanan. Adapun Wei Xuankun dan pangeran ketiga Tianqi, dua bagian yang mereka curi sangat besar, Qin Yun dan Yang Xiyue menemukannya terlebih dahulu, dan itu milik mereka. Qin Yun diam-diam mengikuti Wei Xuankun dan yang lainnya di sepanjang jalan, dan juga meninggalkan catatan rahasia di sepanjang jalan. Mereka yang ingat bahwa dia dan Yang Xiyue setuju ketika mereka masuk akan mencegah mereka tersebar dan menemukan satu sama lain dengan cepat. Kemampuan pelacakannya sangat kuat, dan dia belajar dari Ding Tianchun. Selain itu, Wei Xuankun dan yang lainnya tidak menghapus jejak ketika mereka pergi. Di tengah malam, Qin Yun melacak ruang terbuka, di mana Wei Xuankun dan yang lainnya mendirikan tenda, totalnya ada lebih dari 10. Di sekitar ruang terbuka, ada pohon-pohon besar setinggi puluhan meter, dan Qin Yun bersembunyi di pohon-pohon besar. Ada gelombang di hati Qin Yun, tetapi dia tidak menyangka ada latihan seperti itu. Dia merasa bahwa masalah ini tidak boleh sesederhana itu. Wei Xuankun melihat ke langit dan berkata, bulan sedang purnama saat ini, dan ini adalah jam tergelap, jadi kultivasiku tepat untuknya. Jenderal Yuan, jika ini terjadi, kamu akan mendapat dukungan dari ayahmu, dan Duke Yan diam-diam akan membantu Anda, dapat membuat kekuatan dan status Anda meningkat dengan cepat. Oke. Setelah berpikir sejenak, Jenderal Yuan setuju dengan gembira. Qin Yun tidak terkejut, demi statusnya, Jenderal Yuan mampu melakukan hal-hal yang tidak tahu berterima kasih dan mengkhianati putrinya, jadi itu tidak mengejutkan. Setelah berdiskusi, Jenderal Yuan segera kembali ke perkemahan untuk mencari Yuan Yanying. Wei Xuankun dan Yan Yun berjalan di belakang. Qin Yun melihat bahwa dia tidak membawa batu halus itu, jadi dia tidak melakukannya, agar tidak mengejutkan ular itu. Saudara Kun, setelah Anda mengisi kembali Yuan Yanying, kultivasi Anda pasti akan meningkat pesat. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, Anda akan dapat mengolah sutra hati, dan kemudian jika Anda berkultivasi ganda dengan saya akan dapat meningkat dengan cepat. Yan Yun mencibir Yuan Yanying, kupu-kupu malam ini, akan menjadi wanita tua yang tua dan jelek setelah kamu mengambilnya. Qin Yun mendengar ini dan menarik napas dalam-dalam. Teknik memanen dan mengisi ulang semacam ini adalah seni sulap yang nyata. Pada saat itu, Duke Yan memfitnah Qin Yun sebagai praktisi seni sihir, dan mengatakan bahwa dia keji. Tetapi pada saat ini, sebagai cucu dan menantu dari Duke Yan, dia sedang mengembangkan seni sihir yang kejam. Qin Yun dapat dianggap telah benar-benar melihat melalui kelompok orang munafik ini, yang penuh dengan kebajikan dan moralitas, tetapi diam-diam tidak tahu betapa jahatnya mereka. Di tengah malam, langit penuh bintang, dan bulan purnama yang dingin menggantung di langit.
Semua orang di kamp sedang beristirahat. Qin Yun menyelinap ke kamp dan mendekati tenda Wei Xuankun dengan hati-hati. Jenderal Yuan telah memberitahu Yuan Yanying bahwa Yan Yun memiliki sesuatu untuk dicari dan memintanya untuk pergi ke tenda Yan Yun dan Wei Xuankun. Untuk memfasilitasi ini, Jenderal Yuan memanggil siswa di tenda lain dan meminta mereka untuk berpatroli di hutan sekitarnya. Setelah Yuan Yanying memasuki tenda besar, dia tersenyum dan bertanya, "Saudari Yan Yun, ada apa?" Begitu dia masuk, dia melihat Wei Xuankun, yang berterbuka dada, dengan senyum jahat di wajahnya, dan Yan Yun juga di sampingnya, wajahnya yang cantik penuh dengan sinis dan cibiran. Jantung Yuan Yanying berdetak kencang, dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan hendak pergi, tetapi Yan Yun bergegas, menariknya dengan kuat, dan menyeretnya ke. Wei Xuankun tertawa jahat, dan menabrak Yuan Yanying yang, "Pelacur kecil, kamu milikku malam ini." Wei Xuankun tersenyum jahat. Qin Yun diam-diam mengerutkan kening ketika dia mendengarnya di luar. Dia melihat bulan yang cerah di langit, lalu mengeluarkan pisau berkepala hantu, mengepalkan gagang pisau, dan menunggu kesempatan untuk menembak. "Ah, lepaskan aku, apa yang kamu lakukan?" Ayah, selamatkan aku!" Yuan Yanying berteriak panik. Dia hanya seni bela diri tingkat keempat, sementara Yan Yun adalah seni bela diri tingkat kelima, dan Wei Xuankun adalah seni bela diri tingkat keenam. Hahaha, Wei Xuankun tersenyum jahat. "Jujurlah padaku dan bekerja sama dengan kakak Kun." Yan Yun berteriak, menamparkan wajah batu giok Yuan Yanying dengan keras, dan pukulannya sangat merah dan bengkak. Yuan Yanying sangat tidak kooperatif, berjuang untuk melawan dan menangis putus asa. Dia bisa menanggung hal-hal lain, tetapi dia tidak tahan ayahnya mengkhianatinya. Pelacur, apa yang tidak lebih baik dari saudaraku Kun daripada Qin Tianyi? Apa yang kamu tolak? Yan Yun memarahi dengan marah. "Kamu orang menyebalkan yang telah kehilangan hati nurani mereka, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu menajiskanku." Suara kuat Yuan Yanying dipenuhi dengan kesedihan dan air mata. Pada saat itu, dia tampaknya memahami banyak hal, dan tiba-tiba teringat betapa putus asa dan tak berdayanya Qin Yun, yang telah dihapuskan oleh banyak menteri tua di masa lalu, adalah. Sekarang, dia akhirnya merasakan hal yang sama, dan ketika dia ingat bahwa dia sangat terasing dari Qin Yun, rasa bersalah yang tak tertandingi melonjak ke dalam hatinya, membuatnya semakin patah hati. Pada titik ini, dia tidak memiliki cinta untuk hidupnya. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak meminta maaf kepada Qin Yun. Yan Yun menahan Yuan Yanying, yang menangis dan berjuang, dan hendak menarik pakaiannya ketika dia mendengar air mata. Bukan karena pakaiannya robek, tetapi tendanya terbelah, dan sesosok terbang masuk. Ini Qin Yun. Yan Yun dan Wei Xuankun melihat wajah Qin Yun dan ingin melawan, tapi sudah terlambat. Pedang berkepala hantu Qin Yun menebas ke arah dada terbuka Wei Xuankun seperti angin. Itu adalah gaya pemecah gelombang di antara 6 gaya tebasan angin, mengendarai angin dan menghancurkan ombak. Istana Bintang Biru. "Qin Yun, kau akan mati." Hanya dengan menyerahkan tubuhmu kepada Tuan Wei, dia bisa memadamkan amarahnya. Jenderal Yuan melambaikan pisau besar di tangannya dan hendak menebas ketika embusan angin tiba-tiba bertiup, disertai dengan napas monster yang kuat. Mengaum. Seekor binatang raksasa berbentuk harimau bergegas dan menerbangkan Jenderal Yuan keluar. Ini adalah harimau baja. Itu adalah harimau baja tingkat 8 yang Qin Yun dan Ding Tianchun temui sebelumnya. Monster yang begitu kuat bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh Jenderal Yuan. Yan Yun juga tercengang saat melihat kemunculan Lingang Tiger. Dia buru-buru melepaskan Yuan Yanying, berbalik dan lari. Tapi siapa tahu, Yuan Yanying dengan cepat mengambil pisau panjang di tanah, menangkapnya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan menebas dengan satu pisau. Apa? Punggung Yan Yun mengalami luka besar, dia berbalik perlahan, dan menatap Yuan Yanying dengan wajah dingin dengan ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yuan Yanying, seorang wanita lemah, akan membunuh seseorang, dan dia masih akan membunuhnya. Karena di Akademi Seni Bela Diri Hualing, dia telah menggertak Yuan Yanying dan menggunakan dia seperti pembantu, tapi sekarang dia telah terluka parah olehnya. Ketika Qin Yun melihatnya, dia tidak terkejut sama sekali. Yuan Yanying telah tumbuh dewasa setelah melalui apa yang baru saja terjadi.
Sikat. Yuan Yanying menebas pedangnya lagi dan menebas leher Yan Yun, membunuhnya sepenuhnya. Ekspresinya yang suram dan menakutkan membuat Qin Yun memikirkan Xiao Yuelan. Harimau Lingang telah membunuh Jenderal Yuan, tetapi tidak memakannya. Melihat ayahnya meninggal, Yuan Yanying tiba-tiba ambruk di tanah, air mata mengalir di wajahnya. Dia banyak menangis dan berteriak kepada Qin Yun, pergi, aku akan menghentikan monster itu. Setelah dia selesai berbicara, dia buru-buru berdiri, mengepalkan pedangnya erat-erat, dan berdiri di depan Lin Ganghu. Qin Yun menatap mata Lin Ganghu, dia tidak bermaksud menyerang, dan dia merasa lega. Pada hari Lin Ganghu terluka, itu adalah obat yang dia terapkan, dan sekarang dia tidak menyerangnya, itu harus membalas kebaikannya. Dia menghela nafas dan berkata kepada Yuan Yanying, harimau ini adalah paranormal dan tidak akan menyerangmu, jadi lakukan sendiri. Yuan Yanying hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat Qin Yun berjalan menjauh dari kamp, dia hanya bisa bersyukur, memikirkan betapa menyesalnya Qin Yun sebelumnya, dia tidak bisa menahan tangis. Para siswa yang telah dijauhi sebelumnya juga kembali dari hutan. Begitu mereka kembali, Lin Ganghu meraung keras, dan momentum itu membuat mereka gemetar. Itu monster tingkat 8 Lin Ganghu. Jenderal Yuan sudah mati, dan kita sudah mati di masa lalu. Semuanya, lari. Seorang siswa berteriak kaget, menoleh dan berlari. Mereka juga melihat Yuan Yanying yang sedang duduk di tanah menangis dengan keras, berpikir bahwa dia takut untuk menangis. Lebih dari selusin orang melarikan diri sekaligus. Qin Yun bersembunyi di pohon besar, mengawasi Yuan Yanying dan Lin Ganghu dari kejauhan. Setelah beberapa saat, Yuan Yanying berhenti menangis, mengeluarkan jimat api, dan membakar mayat di tempat kejadian. Dia sepertinya bisa berkomunikasi dengan harimau baja, berjalan mendekat dan membelai kepala harimau, lalu dengan hati-hati menaiki punggung harimau. Lin Ganghu meraung, dan membawanya ke hutan. Qin Yun sedikit terkejut, menghela nafas diam-diam, mengeluarkan batu halus yang baru saja dia tangkap kembali, dan berbisik ada bagian lain yang direbut oleh pangeran ketiga kerajaan Tianqi, tunggu aku. Dia berlari di hutan, meninggalkan banyak rahasia, dan saat fajar, dia akhirnya melihat Yang Xiyue. Pakaian hitam Yang Xiyue sedikit kusut, jelas setelah pertarungan yang sangat sengit. Melihat bahwa Qin Yun baik-baik saja, dia menarik napas panjang lega, dan berkata, selama kamu baik-baik saja. Saya tidak menyangka Tuan Wei, orang menyebalkan ini, benar-benar mengambil barang-barang. Guru, aku mengambil kembali batu etiril dari Wei Xuankun. Qin Yun tertawa dan mengeluarkan batu etiril. Yang Xiyue sedikit terkejut, dia ingat bahwa ada banyak orang kuat dengan Wei Xuankun, termasuk Jenderal Yuan, dan Qin Yun mampu merebut kembali batu halus ini. Dia bertanya dengan heran bagaimana kamu mendapatkannya. Itu terlalu berbahaya. Qin Yun menjelaskan seluruh proses. Untungnya, tidak ada yang tahu bahwa kamu membunuh Wei Xuankun dan Yan Yun meninggal, tapi aku lebih khawatir Yuan Yanying akan mengatakannya. Aku harap dia akan berhenti tidak tahu berterima kasih. Yang Xiyue menghela nafas ketika dia mengetahui kejadian itu. Qin Yun berkata sambil tersenyum, saya juga mendapatkan buah tidak berwarna yang membantu detoksifikasi Guru Ding. Saya harus mengagumi kasih sayangnya kepada monster. Jika dia tidak melepaskan saya dari Linggang Tiger, saya tidak akan tahan di sini sekarang. Yang Xiyue mengangguk dan tersenyum, yah, kamu harus belajar lebih banyak darinya di masa depan. Di Hualingwu Yuan, tidak banyak guru yang baik seperti dia. Mari kita pergi ke gunung itu sekarang dan melihat istana bintang jatuh. Qin Yun dan Yang Xiyue tidak beristirahat dalam semalam, mereka bergegas ke gunung dan mulai mendaki. Kami cukup beruntung untuk menemukan 3 jenis batu. Qin Yun mengeluarkan batu giok spiritual yang berat di jalan dan membelainya. Pangeran ketiga Tianqi, kan? Selama orang ini tidak mati, aku akan membuatnya mengembalikan batu halus kita. Jika tidak, aku akan membunuhnya. Yang Xiyue merasa marah ketika memikirkan hal ini. Kembali dirampok. 80.